Bao Bei membawa Su Tang ke ruang kerja dengan niat nakal. Ia mengira Su Tang akan terkejut melihat tumpukan informasi itu, tetapi ia tidak menyangka Su Tang akan bersikap sangat tenang. Ia bahkan tidak meminta teh. Ia duduk dengan tenang dan mulai memeriksa informasi tersebut. Meskipun Bao Bei bukan seorang petapa, dia sangat menghormati Su Tang seperti dewa di dalam hatinya, karena ketika dia meninggalkan Mangshan, sang tetua pernah mengatakan kepadanya bahwa masa depan klan yang masih hidup, apakah akan musnah dalam gelombang sejarah atau berkembang dan menempati tempat di dunia ini, bergantung pada mereka. Bao Bei mengerti bahwa bukan mereka yang ia andalkan, melainkan Su Tang. Su Tang membolak-balik halaman buku dengan sangat cepat sehingga Bao Bei mengira Su Tang tidak membaca buku itu dengan saksama dan hanya membolak-baliknya dengan santai agar cepat selesai. Namun setelah setengah jam, Bao Bei merasa ada yang aneh di dalamnya. Su Tang selalu menumpuk kertas-kertasnya dengan rapi ke dalam 4 map terpisah. Penasaran, Bao Bei bertanya mengapa ketika ia meletakkan berkas kasus. Ia menjelaskan bahwa map paling kiri sangat penting, tidak hanya untuk Bao Bei tetapi juga untuk kedatangan Yue Xi. Map kedua dianggap cukup penting dan harus dibaca setelah map pertama selesai dibaca. Map ketiga dianggap biasa dan bisa dibaca nanti. Map keempat kurang berguna dan bisa dibaca atau diabaikan. Melihat Su Tang sangat serius, Bao Bei sangat terkejut. Apa yang Su Tang selesaikan dalam waktu lebih dari setengah jam sudah cukup baginya untuk dilihat selama berhari-hari. Tak heran jika tetua begitu memuji Su Tang. Kecepatan kultivasinya berkali-kali lipat lebih cepat daripada yang lain, bahkan kecepatan membaca pun sama. Faktanya, informasi yang tersimpan di Menara Feng Yu hanyalah masalah kecil bagi Su Tang, dan tidak akan menjadi masalah jika memiliki beberapa kali lipat lebih banyak. 3 hari kemudian, Su Tang telah membaca semua informasi tentang Menara Feng Yu. Awalnya, Menara Feng Yu dibagi menjadi 4 bagian, dan ia membagi setiap bagian menjadi 3 bagian kecil. Bagian-bagian yang ditempatkan di depan tentu saja merupakan bagian yang sangat penting. Bao Bei sudah beradaptasi dengan kecepatan Su Tang. Ia memperkirakan waktu yang tersisa dan merasa seharusnya sudah hampir cukup. Ia berjalan ke ruang kerja dan melihat Su Tang sedang meregangkan badan. 1 jam yang lalu, ia menumpuk dokumen terakhir di meja panjang di samping Su Tang, tetapi sekarang meja itu kosong. Tuan, Patriark Sue ingin bertemu Anda. Ini ketiga kalinya dia ke sini, kata Bao Bei lembut. Oh, mengerti. Su Tang berdiri, berjalan beberapa langkah keluar, lalu tiba-tiba berbalik dan mengambil 2 berkas kasus yang sengaja diletakkan di samping. Dipimpin oleh Bao Bei, mereka berjalan ke ruang tamu. Sue Yi, Ye Fuchen, dan Sue Gongxian sedang minum teh dan mengobrol. Ketika mereka melihat Su Tang masuk, mereka bertiga berdiri bersamaan. Sue Gongxian tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Su." "Tuan Sue, silakan duduk." Su Tang juga tersenyum. Beberapa orang duduk dan bertukar kata. Su Tang pertama-tama menatap Sue Gongxian, lalu tatapannya jatuh pada Sue Yi dan Ye Fuchen, dengan ekspresi seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sue Yi dan Ye Fuchen sama-sama cerdik dan langsung mengerti maksud Su Tang. Sue Yi baik-baik saja, tetapi Ye Fuchen sedikit kesal kenapa. "Kau ingin bicara dengan Patriark Sue tentang sesuatu. Tidak nyaman bagi kami untuk berada di sini. Su Tang, menurutmu ini bisa dianggap menikahi pengantin wanita dan melempar mak blank ke tembok?" Sue Gongxian terbatuk canggung. Ia sangat tidak puas dengan analogi Ye Fuchen. Bagaimana ia bisa bicara, Sue Jiacheng menikah dengan keluarga orang lain. Dengan kata lain, Ye Fuchen, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Sue. Ia tidak bisa membuka mulut untuk memarahi Tuan Su, silakan bicara. Sue Yi bukan orang luar, dan saya, Sue, tidak berani bicara lagi. Saya selalu jujur, dalam hidup saya dan tidak ada yang saya sembunyikan dari orang lain. Ini, Su Tang tertegun sejenak, lalu berhenti sejenak. "Tuan Sue, ada seorang gadis di sampingmu. Nama keluarganya Yu, dan namanya Yu Tingliu, kan?" "Benar." Wajah Sue Gongxian langsung muram. Ia mengira Su Tang telah mendengar ketenaran Yu Tingliu dan menginginkan kecantikannya, jadi ia memintanya. Meskipun bertukar ramuan, rahasia spiritual, dan bahkan wanita cantik antar keluarga bangsawan adalah hal yang biasa, terdapat perbedaan usia yang sangat jauh antara dirinya dan Su Tang, sehingga ia merasa Su Tang sedang menindasnya. Yu Tingliu melarikan diri ke kota Jingtou pada usia 14 tahun dan diasuh oleh Zhou Jinbao. 3 tahun yang lalu, Zhou Jinbao mengadakan perjamuan, dan Patriark Sue ada di antara mereka. Setelah melihat Yu Tingliu, Zhou Jinbao kemudian memanfaatkan situasi dan memberikan Yu Tingliu kepada Patriark Sue, kan? "Bagaimana kamu tahu?" Sue Gongxian bertanya dengan curiga. "Sebenarnya, dia pengkhianat Sekte Gu Ibel. Sampai hari ini, mereka masih mencarinya kemana-mana." Su Tang berkata,
Zhou Jinbao memberikan Yu Tingliu kepada Patriark Sui karena dua alasan. Pertama, untuk mengalihkan masalah. Jika Sekte Guibel menemukan Yu Tingliu, keluarga Sui harus menanggung akibatnya, karena dia sudah menjadi anggota keluarga Sui. Kedua, untuk menciptakan duri dalam keluarga Sui. Zhou Jinbao memiliki pengaruh atas Yu Tingliu. Selama beberapa tahun terakhir, Zhou Jinbao telah meminta Yu Tingliu untuk membisikkan beberapa hal penting, yang memengaruhi keputusan Patriark Sui. Namun, Yu Tingliu tampaknya memiliki perasaan yang tulus terhadap keluarga Sui, dan dia telah menunjukkan perlawanan berulang kali. Zhou Jinbao merasakan bahwa Yu Tingliu semakin tak terkendali, dan siap untuk mengambil tindakan drastis. Untungnya, rencananya belum terlaksana. Pegangan apa? Tanya Sui Gongxian. Kau harus membacanya sendiri. Su Tang menyerahkan sebuah berkas kasus. Sui Gongxian mengambil berkas kasus itu dan membolak-baliknya halaman demi halaman. Wajahnya memucat dan napasnya semakin berat. Akhirnya, ia tiba-tiba berdiri dan berseru, "Bagus sekali, Zhou Jinbao. Bagus sekali." Ekspresi Sui Yi agak canggung. Ia akhirnya mengerti mengapa Su Tang ingin berbicara dengan Sui Gongxian sendirian. Ye Fuchen menatap Sui Gongxian dengan tatapan puas, dan ia masih tidak menyembunyikan apapun dari orang lain. Ngomong-ngomong, Yu Tingliu juga wanita yang luar biasa. Jika dia benar-benar ingin mengkhianati kepala keluarga Sui, dia tidak akan memaksa Zhou Jinbao untuk bersikap sekejam itu, kata Su Tang. Aku memperlakukannya dengan baik. Kalau aku berada di posisinya, kurasa. Sui Gongxian tiba-tiba tampak sedih, lalu mengerutkan kening Tuan Su, dari mana Anda mendapatkan benda ini? Di ruang kerja Zhou Jinbao, kata Su Tang. Zhou Jinbao menganggapnya terlalu sederhana, Sui Gongxian mendengus dingin. Ya, awalnya aku juga berpikir ide Zhou Jinbao agak konyol. Setelah Yu Tingliu masuk ke keluarga Sui, dia bersembunyi di halaman dalam dan tak pernah keluar. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan? Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan mengatakannya. Su Tang berkata, sampai aku menemukan rahasia lain. Setelah berbicara, Su Tang menggoyangkan berkas kasus di tangannya. Sui Gongxian tanpa sadar ingin mengambilnya, tetapi Ye Fuchen tiba-tiba menyela dan berkata, ada apa? Su Tang, cepat beritahu aku. Tidak masalah. Kepala keluarga Sui selalu terbuka dan jujur. Apapun masalahnya, dia bisa bicara terus terang. Sui Gongxian diam-diam merasa kesal, tetapi sebagai orang yang sangat peduli dengan reputasinya, ia mengangguk dan berkata, Tuan Su, katakan padaku, apa yang telah dilakukan Zhou Jinbao? Su Tang melirik Ye Fuchen dengan geli. Ia tahu Ye Fuchen bukanlah orang yang mudah marah, tetapi Ye Fuchen yang berani menyerangnya seperti ini, Sui Gongxian pasti telah menyinggung perasaan Ye Fuchen. Apakah ada Sui Zhenghui di keluarga Sui? Tanya Su Tang. Ya, dia putra sulung kakak laki-lakiku. Sui Gongxian tertegun dan berkata dengan marah, apa yang dilakukan binatang buas itu lagi? Sui Zhenghui punya bakat yang luar biasa. Kurasa kamu sangat menghormatinya, kan? Bakat saja tidak ada gunanya. Sui Gongxian benar-benar marah dan berkata tanpa berpikir binatang itu terlahir sebagai serigala yang tidak tahu berterima kasih dengan temperamen yang sangat kasar. Dia mudah berdarah dan penuh nafsu. Dia bahkan memperkosong para pelayan di Cuyuan. Cuyuan adalah tempat tinggal Nyonya Tua Sui, kata Sui Yi. Su Tang mengerti. Informasi itu dengan jelas menyatakan bahwa Sui Zhenghui memiliki pengendalian diri yang buruk, terutama saat mabuk. Jika dia berzina, itu akan menjadi masalah lain. Namun, dia telah melakukan kekerasan di Cuyuan. Dia benar-benar melanggar hukum. Jika Sui Zhenghui menyelinap ke Cuyuan lagi dan ditemukan oleh Nyonya Tua Sui dan mencoba menghentikannya, akankah Sui Zhenghui yang tidak terkendali akan menyakitinya lagi? Tidak ada yang bisa menjamin itu. Jadi, kepala keluarga Sui mencabut kualifikasi Sui Zhenghui dan menugaskannya untuk menjaga gudang. Tanya Su Tang. Bukankah dia sudah melakukan cukup banyak kebaikan? Aku tidak mengusirnya dari keluarga Sui sepenuhnya karena kebaikan kakak tertuaku. Kalau tidak, Sui Gongxian menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Su, katakan yang sebenarnya, apa sebenarnya yang dia lakukan? Meskipun aku orang luar, ada beberapa hal yang harus kukatakan. Su Tang berkata perlahan juga, saat kompetisi keluarga Suemu, dia sengaja melukai Sui Zhenwu. Sui Zhenwu putra sulungmu, kan? Lagi pula, keluarga Sui di Sangjing memberimu tempat untuk menjadi murid keluarga Sui dan berlatih di Fengshan, tapi kau memberikannya kepada Sui Zhenwu, bukan Sui Zhenghui, siapa yang punya potensi terbaik? Dia, seru Sui Gongxian penuh percaya diri. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Ia memang telah mempertimbangkan untung rugi kedua murid itu. Meskipun yang satu putra kandungnya dan yang lainnya keponakannya, masa depan keluarga Sui dipertaruhkan, dan ia tidak berani menyimpan motif egois apapun. Setelah pertimbangan panjang,
ia dan para tetua memilih Sue Zhenwu yang teguh. Fengshan bukanlah tempat yang mudah untuk dijelajahi. Dengan kelancangan Sue Zhenwu, ia bisa saja menyinggung tokoh berpengaruh kapan saja, membawa bencana bagi keluarga Sue. Tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Jika kau ragu saat mengambil keputusan, kau akan menanggung akibatnya. Sebaiknya kau singkirkan orang ini sesegera mungkin. Su Tang berkata, dia sudah gila. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya anggota keluarga Sue. Dia bertekad membuatmu menderita bencana besar untuk melampiaskan amarahnya. Untuk mencapai ini, dia rela melakukan apa saja. Jika Zhou Jinbao memberinya bukti yang memberatkan Yu Tingliu, dia mungkin akan menggunakannya untuk mengancam Yu Tingliu. Mungkin, hehe. Sue Gongxian menarik napas panjang. Juga, seseorang dari keluarga tirai besi Su dari Gunung Guhong datang ke kota Jingtou untuk berbisnis, dan dialah yang membocorkan berita tersebut, sehingga orang-orang dari keluarga Su diserang di Bailongdu. Su Tang berkata, jika keluarga Su tahu tentang ini, aku khawatir itu akan buruk, kan? Setelah mengatakan itu, Su Tang menyerahkan berkas kasusnya. Wajah Sue Gongxian memucat, dan tangannya gemetar saat membolak-balik berkas kasus. Keluarga tirai besi Su bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meskipun Sang Jing Sue berkuasa, keluarga tirai besi Su adalah keluarga tua dan mapan dengan latar belakang yang tak terduga. Terlebih lagi, jika terjadi perselisihan dan keluarga Su benar, Sang Jing Sue belum tentu akan membantu mereka dengan segala cara. Binatang jahat, gumam Sue Gongxian, bagaimana jika keluarga Su datang mencari kita? Patriark Sue, jangan khawatir tentang ini. Su King Sue dan aku berteman baik. Su Tang berkata dengan tenang, hanya dengan sepatah kata dariku, King Sue akan melupakan masalah ini. Sue Gongxian awalnya senang, lalu tertegun. Su Tang, mungkinkah? Sebenarnya, bukan hanya Su Tang. Zhou Jinbao juga membenci Sue Zhenwu, tetapi karena Sue Zhenwu sangat berguna, ia terpaksa menghadapinya dengan berat hati. Su Tang juga mengerti bahwa jika orang seperti itu tidak disingkirkan, cepat atau lambat ia akan menjadi bencana. Karena ia memutuskan untuk bersekutu dengan keluarga Sue, ia harus mengingatkan mereka agar tidak terlibat di kemudian hari. Sue Gongxian pergi dengan tergesa-gesa. Sue Yi dan Ye Fuchen duduk sebentar dan mengobrol dengan Su Tang. Sue Yi mengisyaratkan rencana untuk pergi. Urusan di kota Jingtou hampir selesai. Ia berencana untuk pergi ke utara dan kemudian kembali ke ibu kota. Su Tang kekurangan orang, tetapi Sue Yi hanyalah temannya, bukan bawahannya, jadi sulit untuk mempertahankannya. Setelah Sue Yi dan Ye Fuchen berpamitan, Su Tang meminta Bao Bei untuk mencari Ji Hao Hao. Ia menemukan beberapa petunjuk mencurigakan dalam informasi tersebut. Geng Hai memiliki hubungan dekat dengan individu misterius penjual telur belalang perak mutan, itulah sebabnya Sa Hongli mengirim anak buahnya untuk memburu Yue Xi. Keluarga Sue juga berupaya keras memperbaiki hubungan dengan keluarga tirai besi Su. Konon, Menara Feng Yu didukung oleh keluarga Wu Shanxie, atau mungkin perkumpulan 10 leluhur. Namun, Su Tang merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin perkumpulan 10 leluhur mengambil risiko perseteruan mematikan dengan keluarga tirai besi Su dengan mengirim orang untuk merampok telur belalang perak mutan? Di sisi lain, keluarga Xie sangat berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, Su Kingsui juga menyadari siapa lawannya saat itu. Yang membuatnya begitu gugup adalah latar belakangnya pasti tidak lebih buruk dari keluarga Su. Zhou Jinbao sangat dekat dengan para pemilik beberapa toko kecil. Su Tang tidak berniat memberitahu mereka atau membuat masalah besar, jadi ia hanya memberitahu Ji untuk mengawasinya dengan ketat. Jika ia menemukan sesuatu, ia tidak boleh mengambil tindakan apapun dan menunggu sampai ia kembali ke kota Jingtou untuk memutuskan semuanya. Setelah itu, Su Tang naik kapal kembali ke kota bulan gelap. Perjalanan pulang pergi, ditambah waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi tentang Menara Feng Yu, memakan waktu lebih dari setengah bulan. Transportasinya terlalu merepotkan. Su Tang tiba-tiba teringat pada bangau raksasa itu. Jika bangau raksasa itu mau membiarkannya naik, perjalanannya mungkin akan jauh lebih cepat. Namun, bisakah Anda benar-benar mengendarainya? Setelah terbang ke puncak gunung, ku dengar si kecil berteriak dari kejauhan, "Halo, saudara-saudara, kita sudah dekat sekali." Su Tang menyadari sesuatu, dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Ketika ia berjalan cepat ke halaman belakang, ia melihat si Xiaoru menunjuk Xiao Budian, "Kalau kalah, kau harus minum, tidak boleh lengah." "Aku tidak menyalahkanmu, aku menyesapnya banyak-banyak," kata si kecil, lalu menatap si Xiaoru dengan bingung, "Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu?" "Kamu bisa menang dengan minum," kata si Xiaoru sambil tersenyum nakal. Batuk, Su Tang terbatuk keras dan menatap si Xiaoru dengan tidak senang. Untungnya si kecil tidak mabuk, dan reaksinya dapat memberikan bukti yang sangat kuat. Saat berikutnya, si kecil terbang kegirangan dan mendarat di bahu Su Tangbu. "Dia jahat sekali menipuku agar minum."
Siapa yang bohongin kamu? Kamu kan yang mau main-main sama aku. Si Xiaoru marah sekaligus geli. Little Bit tahu bahwa Su Tang dan si Xiaoru memiliki hubungan yang dekat, jadi menjebak mereka mungkin tidak akan berhasil. Sambil memutar bola matanya, ia langsung beralih ke serangan lembut. Bu, kemana saja ibu? Aku sangat merindukan ibu. Kalau saja Little Bit bisa tumbuh dewasa perlahan seperti gadis pada umumnya, mungkin Su Tang bisa mengeraskan hatinya dan memberinya pelajaran. Namun, ia tidak bisa berlaku kejam pada gadis sekecil itu, apapun yang terjadi. Maka, cara Little Bit selalu berhasil pada Su Tang. Kalian bersenang-senang, desah Su Tang. Si Xiaoru tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Sebenarnya, ada beberapa kontradiksi dalam kepribadian si Xiaoru. Dalam hal tekad, ia gigih. Ia telah berjuang keras untuk melewati berbagai ujian Hua Xijue dan dipromosikan menjadi Grandmaster dalam waktu yang singkat, tetapi dalam hal cita-cita dan tujuan, ia adalah orang yang tanpa ambisi. Jika keluarga si aman dan tentram sekarang, mungkin ia akan menjadi ibal kecil yang riang di kota Hongye seumur hidupnya. Oleh karena itu, Hua Xijue yang memiliki karakter suram dan kejam menyukainya, dan Lo Yingzu yang memiliki sifat baik juga menyukainya. Hua Xijue mengajarkan bahwa latihan spiritual itu seperti berenang melawan arus. Jika kita bersantai sejenak, kita akan tertinggal ribuan mil. Lo Yingzu berkata bahwa di mana hatiku damai adalah kampung halamanku. Aku seharusnya bahagia dan damai. Jika Wen Xiang tetap di puncak Qianqi, ia akan bisa bermain dengan si kecil di beberapa hari pertama, tetapi seiring berjalannya waktu, ia akan memikirkan kebencian dan tanggung jawab yang dipikulnya, dan emosinya akan semakin cemas. Si Xiaoru tidak memiliki masalah ini. Selama ia tahu Su Tang akan baik-baik saja, ia bisa tinggal di sana kurang dari 20 hari, bahkan jika itu 200 hari. Terlebih lagi, sifatnya yang telah tertekan akibat latar belakang keluarganya yang tragis dan latihan kerasnya, perlahan mulai pulih. Ia sudah lama tidak minum-minum dengan siapapun, dan menggoda si kecil sudah sesuai dengan karakter aslinya. Baolan, panggil Su Tang. Ya, Tuan, ada apa? Baolan masuk saat mendengar suara itu. Katakan pada Tuan Jin untuk mengirimkan semua informasi tentang Menara Tianji ke atas gunung. Su Tang berkata, juga, ambilkan secangkir lagi. Su Tang awalnya ingin pergi ke Menara Tianji setelah bertemu si Xiaoru dan membaca informasi di sana. Meskipun ia telah membacanya sebelumnya, ia belum menguasai istana pikiran saat itu. Ia ingin menggunakan kekuatan istana pikiran untuk membaca semuanya. Namun, emosi si Xiaoru menyentuhnya. Dari wilayah naga racun hingga puncak Qianqi, si Xiaoru selalu serius, dan sekarang, itu mengingatkannya pada saat-saat di kota Hongye. Lalu, ia akan menggunakan hak istimewanya. Ia tahu itu akan merepotkan banyak orang, terutama untuk beberapa hal yang sangat rahasia. Jin Cui-Cui pasti akan khawatir dan bahkan mungkin akan mengantarnya ke puncak gunung secara pribadi. Tapi, siapa yang menjadikan Su Tang pemimpin sekte? Setelah sekian lama berkeliaran, sudah waktunya baginya untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Baiklah, Baolan menjawab, dan tak lama kemudian dia kembali sambil membawa segelas anggur. Ayo, aku minum bersamamu, kata Su Tang. Apa, kau masih ingin berkelahi denganku? Si Xiaoru tampak sangat terkejut. Su Tang tidak pernah bisa minum lebih banyak darinya, dan dia telah melarikan diri berkali-kali. Tapi hari ini dia begitu proaktif, seolah-olah matahari terbit dari barat. Bu, jangan takut, aku akan membantumu, teriak si kecil, seolah-olah ia takut kalau dunia akan kacau balau. Hehe, aku akan membiarkan kalian berdua. Senyum si Xiaoru sangat jahat. Jangan sombong, kata Su Tang serius, tetapi pengucapannya jelas agak kurang percaya diri. Ia melihat sekeliling dan melihat Mei Fei bersembunyi di kejauhan, memandang ke sana. Ia melambaikan tangan dan memanggil, Mei Fei, kemarilah. Mei Fei menunjukkan ekspresi terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan cepat ke sisi ini. Su Tang menatap Baolan lagi dan berkata, kau ikut juga. Baiklah, kata si Xiaoru dengan bangga sambil menyingsingkan lengan bajunya. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua berkumpul. Su Tang terdiam. Si Xiaoru sudah terlalu lama tertekan, dan sudah waktunya baginya untuk benar-benar rileks. Pagi-pagi sekali, Su Tang perlahan membuka matanya. Ia merasa sedikit pusing dan berat di kepalanya. Ia berbaring di tempat tidur untuk mengatur napas dan melancarkan sirkulasi meridian spiritualnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya sedikit tersadar. Ia duduk dan berjalan ke wastafel sambil menguap. Tidak ada air di dalamnya, dan ia tidak menemukan handuk. Ia berbalik dan menemukan pakaiannya tergeletak di bawah tempat tidur. Ia berjalan mengelilingi kamar tetapi tidak menemukan pakaian untuk berganti. Ia terpaksa mengambil pakaian di bawah tempat tidur, mengguncangnya dengan kasar, memakainya, lalu membuka pintu dan berjalan ke halaman belakang. Sambil berjalan,
Su Tang sejenak termenung. Selir Mei minum cukup banyak kemarin. Banyak hal memang seperti ini. Setelah diulang berkali-kali, semuanya akan terasa alami. Baru setelah situasinya hilang, semuanya akan terasa tersentuh. Dulu, setiap kali ia membuka mata di villa ini, akan ada seperangkat pakaian bersih di kaki tempat tidur, sepasang sepatu baru di bawah tempat tidur, air bersih di wastafel, handuk kain di rak, dan semangkuk kecil air garam ringan untuk berkumur. Semua itu dilakukan Selir Mei secara diam-diam, setiap hari. Su Tang menghela napas dan berjalan ke halaman belakang. Di sana, ia melihat Xiao Butian sedang mengobrol dengan Yue Xi. Ada lebih dari selusin kotak besar yang diletakkan di dekat hutan. Tuan, melihat Su Tang, Yue Xi buru-buru berdiri. Tuan Jin meminta saya untuk mengirimkan semua barangnya. Masih ada beberapa yang tidak bisa ditaruh di sini, jadi saya harus menyimpannya di gudang. Oh, Su Tang mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu sudah makan? Tidak, kata Yue Xi. Kalau begitu, ayo makan di sini, kata Su Tang. Baiklah, sudah setengah bulan aku tidak mencicipi masakan Suster Rong, dan aku sangat menginginkannya, kata Yue Xi sambil tersenyum. Bu, ibu menari dengan sangat indah kemarin, tiba-tiba si kecil berteriak. Apa katamu? Su Tang hampir tak percaya. Menari. Bu, aku bilang ibu menari dengan indah kemarin, ulang si kecil. Aku menari. Mata Su Tang melebar tanpa sadar. Sepertinya dia belum pernah menari sebelumnya, kan? Ya, si kecil mengangguk penuh semangat. Su Tang menoleh dan melihat Yue Xi menatap si kecil dengan ekspresi geli yang jahat. Telinganya hampir tegak. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Si, kau sebaiknya kembali dulu." Tuan, bukankah tadi Anda bilang ingin mentraktir saya makan, kata Yue Xi sambil meneteskan air liur di wajahnya. Keluar, Su Tang menghancurkan fantasi Yue Xi yang tidak realistis hanya dengan satu kata. Yue Xi tersandung dan terpaksa berjalan menuju pintu karena malu, tetapi ia tidak menyerah. Ia memutar bola matanya dan berjingkat menuju halaman samping di dekatnya. Saat ia semakin dekat, ia melihat seorang pemanah sisa bernama Bao Qing keluar. Ia adalah adik kandung Bao Bei, dan keduanya sudah saling kenal. Xiao Xing, kemarilah, panggil Yue Xi. Apa? Bao Qing mundur 2 langkah dan menatap Yue Xi dengan tatapan waspada. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Kalau senyummu ketus begitu, pasti ada kabar buruk. Bao Qing menggelengkan kepalanya. Jangan cari aku, pergilah dan buat masalah untuk orang lain. Kok bisa ngomong gitu? Wajah Yue Xi agak malu. Selir Mei sudah bangun ya. Tolong bantu aku periksa. Apa yang ingin kau lakukan pada Selir Mei? Bao Qing tampak curiga. Kudengar guru menari kemarin. Yue Xi terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Mei Fei pasti tahu. Tuan, Anda bisa menari. Mata Bao Qing berbinar. Ini gosip besar. Siapa yang bilang begitu? Dia bercanda, kan? Apa yang dikatakan si kecil itu benar sekali. Yue Xi hampir menepuk dadanya. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi mencari Selir Mei. Bao Qing berbalik dan pergi dengan gembira. Di halaman belakang, Su Tang akhirnya merasa lega ketika melihat tidak ada orang di sekitarnya. Mempermalukan diri di depan si kecil bukanlah masalah besar. Lagi pula, mereka hanyalah ibu dan anak. Sayang, apa aku benar-benar menari kemarin? Ya, kata si kecil. Bagaimana aku melompat? Si kecil menjadi bersemangat dan melompat ke atas meja batu. Kemudian, pantatnya yang kecil mulai berayun ke kiri dan ke kanan, dan satu tangannya melambai-lambai di atas kepalanya, berteriak, "Yo-yo, cek no." Berhenti, teriak Su Tang, wajahnya muram. Itu semua adalah hal-hal acak yang baru saja ia gambar dari ingatannya, dan ia berhasil melakukannya. Bu, ada apa? Tanya si kecil bingung. Siapa yang melihatnya? Su Tang bahkan ingin membasmi demi membungkam para saksi. Alkohol itu berbahaya dan dia tidak boleh minum terlalu banyak mulai sekarang. Paman Si dan kakak Mei, kata si kecil. Di mana Baolan? Su Tang tidak peduli dengan generasi yang membingungkan itu. Dia sudah mabuk berat, dia tidak bisa minum banyak. Little Bit berkata dengan nada meremehkan, bahkan tidak sehebat aku. Su Tang ingin bertanya lebih lanjut ketika mendengar langkah kaki di gerbang. Si Xiaoru, tampak segar, melangkah ke arahnya. Selamat pagi, nak. Selamat pagi, Paman Si, jawab si kecil. Seperti kata orang dahulu, alkohol bisa membingungkan nama keluarga. Si Xiaoru melirik Su Tang dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Su Tang tidak mengatakan apa-apa. Dilihat dari kondisi si Xiaoru saat ini, mereka bertiga pasti kalah kemarin. Sayang, mari kita berdansa bersama, kata si Xiaoru. Baiklah, kata si kecil dengan gembira, tapi, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Bukankah ibumu mengajarkanmu tarian itu kemarin? Lakukan saja. Su Tang merasa sedikit malu,
Tetapi untungnya, Suster Rong datang membawa sepiring makanan. Ada puding telur dan panekuk goreng buatannya di piring. Melihat Suster Rong muncul, si Xiaoru melepaskan Su Tang. Namun, tiba-tiba ia berkata, kamu, pasti bukan orang baik di masa lalu. Si Xiaoru lahir dalam keluarga kultivator, jadi wajar saja ia berkesempatan menonton pertunjukan para kupu-kupu malam wanita, tetapi semuanya berupa lagu dan tarian yang panjang. Tadi malam, Su Tang tampak agak terlalu sembrono dan provokatif. Lambaian tangan si kecil meniru gerakan Su Tang yang melambaikan pakaian. Setelah sarapan, Su Tang dengan santai memindahkan sebuah kotak besar, mengambil berkas kasus di dalamnya, dan mulai memeriksanya. Hati Little Bit masih kekanak-kanakan, dan Su Tang sudah lama tidak bersamanya. Ia ingin selalu bersama Su Tang, yang seringkali mengganggu suasana hatinya. Si Xiaoru menyadari sesuatu, jadi ia mengajak Little Bit dan belalang perak mutan bermain di balik hutan. Setelah lebih dari 2 jam, semua informasi di dalam kotak itu terbaca. Su Tang perlahan meletakkan berkas kasus terakhir dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tuan, apa yang sedang Anda pikirkan? Sebuah suara membuyarkan lamunan Su Tang. Su Tang menoleh dan melihat Jin Cui Cui. Ia tersenyum dan berkata, kenapa kamu di sini? Silakan duduk. Jin Cui Cui duduk di samping saat diberitahu, lalu berkata, Tuan, apakah benar, ada sesuatu yang terjadi di kota Jingtao? Ia merasa sangat aneh. Begitu Su Tang kembali dari kota Jingtao, ia langsung mengirim seseorang untuk memberitahunya agar mengirimkan semua informasi yang tersimpan di Menara Tianji ke puncak Qianqi. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi, dan Su Tang ingin mencari petunjuk dari informasi tersebut. Jadi Jin Cui Cui hanya berjalan-jalan di sekitar Menara Tianji di pagi hari dan kemudian pergi dan datang ke puncak Qianqi, berharap dapat membantu Su Tang. Tidak ada. Su Tang berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, aku hanya tiba-tiba ingin melihat-lihat. Jin Cui Cui tidak begitu mempercayainya, tetapi setelah Su Tang mengatakan itu, dia harus mengubah perspektifnya lalu, apa yang Anda temukan, Tuan? Saya menemukan cerita yang sangat menarik, kata Su Tang. Cerita, ya, Su Tang mengangguk. Tahukah kau kisah lahirnya Gunung Lava? Cerita itu, Jin Cui Cui mendesah, sedikit nostalgia terpancar di matanya. Aku mendengarnya waktu kecil. Sepertinya, seorang pria dan seorang wanita melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari perburuan. Pada akhirnya, sepertinya mereka mati bersama para pengejar mereka. Kisah dalam berkas kasus ini cukup rinci, kata Su Tang. Seorang pemburu muda bernama Sangwa menemukan seorang gadis kecil yang sekarat di pegunungan. Ia membawanya turun dari gunung. Berkat perawatannya yang cermat, gadis itu segera pulih. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh dewasa, menikah dengan Sangwa, dan mereka berdua hidup bahagia selamanya. Ya, Jin Cui Cui menghela napas lagi sebenarnya, paruh pertama banyak cerita memang indah, tapi kebanyakan pendongeng tidak tahan dengan akhir yang bahagia, lalu muncul berbagai macam monster dan penjahat, hehe. Kemudian, gadis itu hamil, yang seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi bidan yang datang untuk membantu persalinan menemukan bahwa ia memiliki ekor yang mengerikan, dan ketika ia kesakitan, ia akan menyemburkan api dari mulutnya. Su Tang berkata, gadis itu juga melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak-anak itu juga sangat aneh, ditutupi bulu, seperti 2 anak kucing. Bidan itu ketakutan, mengira gadis itu monster. Jin Cui Cui melanjutkan, kabar itu menyebar dengan cepat, dan membuat para praktisi sekte alam di kota bulan gelap khawatir. Mereka ingin membasmi monster itu dan mengepung rumah Sangwa. Sangwa dan istrinya, sambil menggendong 2 anak mereka yang baru lahir, melepaskan diri dan melarikan diri ke pegunungan. Su Tang melanjutkan, kelelahan dan tak mampu bergerak lebih jauh, mereka dikepung lagi. Para praktisi sekte alam sangat kejam. Mereka percaya bahwa gadis dan kedua anak itu juga ibal. Mereka mengabaikan permohonan Sangwa dan membasmi mereka. Akhirnya, gunung itu mengamuk dan meletus dalam kobaran api, membakar semua praktisi sekte alam menjadi abu. Tuan, Anda menuliskan kisah ini untuk diceritakan kepada nona muda, kan? Jin Cui Cui tersenyum dan berkata, Tuan, Anda sungguh menyayangi nona muda. Kamu bisa mendengarkannya sebagai sebuah cerita, tapi, kata Su Tang, tidakkah menurutmu itu agak aneh? Apa yang aneh? Jin Cui Cui tercengang. Para praktisi sekte alam telah mengepung rumah Sangwa, dan mereka berhasil kabur. Su Tang berkata, itu jelas bukan kekuatan Sangwa, kalau tidak, dia pasti sudah menjadi praktisi sejak lama. Jika itu gadis itu, dia baru saja melahirkan dan tubuhnya sedang dalam kondisi terlemah. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi 3 orang dan kabur? Kekuatannya pasti setidaknya telah mencapai alam leluhur agung untuk melakukan itu. Tuan, cerita itu tidak bisa dianggap serius, kata Jin Cui Cui dengan curiga. Aku juga tidak mau menganggapnya serius.
Su Tang tersenyum. Masalahnya, aku mendengar nama seseorang dalam cerita itu dari Baolan. Dia orang kuat dari Laut Hijau. Dia juga pendiri kota bulan gelap. Yang Maha Kuasa, Jin Cui terharu. Meskipun ia tahu bahwa kota bulan gelap memang didirikan oleh para praktisi dari Sekte Laut Hijau Alami, nama Sang Maha Kuasa telah lama terkubur dalam debu sejarah, dan kekuatan Sekte Laut Hijau Alami telah lama menghilang dari panggung, jadi Jin Cui tidak mungkin mengetahuinya. Benar, kata Su Tang. Kisahnya mengatakan bahwa para prajurit Candau gugur dalam pertempuran itu. Api liar macam apa yang bisa membasmi makhluk sekuat itu? Jin Cui terdiam. Lalu, apakah lava itu benar-benar mengalir keluar dengan sendirinya? Atau dilepaskan oleh semacam kekuatan? Su Tang melanjutkan, kedua anak yang dilahirkan gadis itu ditutupi bulu, seperti anak kucing. Mengerti, seperti anak kucing. Apalagi yang mirip kucing. Macan tutul api, kata Jin Cui dengan susah payah. Juga, beberapa adegan digambarkan dengan sangat gamblang. Su Tang mengambil sebuah berkas kasus dan melemparkannya kepada Jin Cui. Orang yang menulis cerita itu tidak naik gunung, melainkan menunggu di kaki gunung. Pertama-tama ia melihat langit yang dipenuhi api, lalu melihat seorang rekan berlari ke arahnya. Tubuhnya meleleh, seperti manusia salju yang dilempar ke air mendidih. Perasaan itu masih membekas di benak saya. Anda bisa melihatnya sendiri. Jin Cui mengambil berkas kasus dan membacanya dengan saksama untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan meletakkan berkas kasus tersebut di atas meja. Sebelumnya aku tak pernah berpikir seperti itu, tapi cerita ini mengingatkanku, kata Su Tang. Di beberapa penjuru dunia, ada makhluk-makhluk aneh, seperti belalang perak yang bermutasi, bangor raksasa, dan macan tutul api dari gunung lava. Oh, dan kali ini ketika aku pergi ke wilayah naga racun, aku melihat monster raksasa, tapi ia terjebak di dalam gunung dan tak bisa keluar. Rasanya, makhluk-makhluk ini pada dasarnya sama. Apa esensinya? Tanya Jin Cui. Aku tidak bisa menjelaskannya, itu hanya perasaan, kata Su Tang, mungkin dahulu kala, mereka sama makmurnya dengan kita manusia, dan bahkan memiliki peradaban mereka sendiri. Mustahil, binatang spiritual semacam ini sangat langka. Hanya karena sekarang jarang, bukan berarti dulu juga jarang. Su Tang tersenyum dan berkata, baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Bagaimana menurutmu tentang USCE? Sangat bagus, kata Jin Cui. Itu terlalu umum, kata Su Tang, jadi, dari skala 1 sampai 10, dengan skor penuh 10, jika aku memintamu untuk mengevaluasi secara keseluruhan, berapa poin yang akan didapatkan USCE? 9 poin, kata Jin Cui sambil tersenyum. Kau sangat optimis padanya, kata Su Tang. 9 poin bukanlah nilai yang rendah. Jin Cui adalah orang yang cerdas. Dengan menanyakan hal ini, ia telah memperjelas bahwa ia ingin mengubah posisi USCE. Jika Su Tang melebih-lebihkan kemampuan USCE karena sanjungannya, Jin Cui juga akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, penilaian ini sepenuhnya benar. Dia sangat cerdas dan memiliki pemahaman yang baik, tetapi, dia tidak mau mencurahkan energinya untuk berkultivasi dan agak malas, kata Jin Cui. Aku berencana menyuruhnya pergi ke kota Jingtao dan membangun menara Tianji lainnya. Su Tang berkata, meskipun dia baru sebentar bersama kalian, kurasa sedikit keakraban saja sudah cukup. Jika dia terlalu lama bersama kalian, dia akan cenderung berpegang teguh pada cara lama dan sepenuhnya meniru apa yang kita miliki di sini, yang mungkin tidak cocok untuk situasi di kota Jingtao. Kuharap dia bisa lebih banyak berpikir dan menciptakan gayanya sendiri. Tuan, Anda benar, Jin Cui berkata, namun, dia masih terlalu muda. Saya agak khawatir, bagaimana kalau, pada akhirnya, Jin Cui ragu untuk berbicara. Tidak sebagus apa, tanya Su Tang. Kenapa tidak memindahkan Pan Le dan Li Hong ke kota Jingtao juga? Tanya Jin Cui, mengamati ekspresi Su Tang. Sejak aku kembali ke Menara Tianji, guru telah meminta mereka untuk datang dan membantuku. Mereka berdua orang pintar, meskipun tampaknya ada keretakan yang dalam di antara mereka, yang menghalangi mereka untuk bekerja sama dan harus membagi tugas secara terpisah, kemampuan mereka tidak perlu diragukan lagi. Membiarkan mereka membantu USCE akan menjadi solusi yang sangat tepat. Baru pada saat itulah Su Tang mengerti mengapa Jin Cui tampak begitu berhati-hati. Pasti ada kesalahpahaman. Ia meminta Pan Le dan Li Hong pergi ke Menara Tianji tanpa niat mengawasi Jin Cui. Mereka berdualah yang ingin pamer dan meminta untuk turun gunung atas inisiatif mereka sendiri. Mereka telah berkeliaran selama beberapa bulan terakhir dan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk kembali ke gunung. Seiring berjalannya waktu, Su Tang hampir melupakan mereka. Ide bagus, kata Su Tang. Menurutmu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Mereka semua hampir sama, kata Jin Cui. Pak, saya merasa ini sangat aneh.
Mereka tidak pernah bicara saat bertemu, tetapi ketika terpaksa, kata-kata mereka penuh sarkasme, sengaja saling mengejek, terutama Li Hong. Tapi di balik layar, mereka tampak sangat memperhatikan setiap gerakan satu sama lain, khawatir mereka mungkin menghadapi bahaya. Pak, ada apa? Ternyata mereka sepasang kekasih. Su Tang menggelengkan kepala, lalu menceritakan apa yang terjadi di Pulau Luojiao. Saat itu, keluarga Pan menaklukkan Li Hong dan mengancam Pan Le agar menyerah. Pan Le tahu bahwa jika ia menyerah, mereka berdua akan terbasmi, jadi ia menolak ancaman keluarga Pan dan bersembunyi di dalam serta tidak mau keluar. Begitukah? Jin Cui mendesah, aku sebenarnya berpikir Pan Le melakukan hal yang benar. Jika dia menyerah lebih awal, mereka mungkin tidak akan menunggu sampai kau menyelamatkan mereka. Li Hong seharusnya mengerti, tapi dia tidak bisa melupakannya. Su Tang berkata, biarkan mereka menjalani jalannya sendiri. Mungkin akan membaik seiring waktu. Orang luar mana mungkin bisa ikut campur dalam hal semacam ini. Jin Cui berkata, Tuan, USI pergi ke kota Jingtao. Apakah mereka juga akan menggunakan sistem poin di sana? Bagaimana menurutmu? Kalau kita pakai sistem poin juga, kita nggak akan punya cukup pil. Jin Cui berkata, Tuan Gu sendirian, dan murid-muridnya belum matang. Sekalipun dia bekerja keras sampai mati, dia tetap nggak bisa bikin pil sebanyak itu. Tapi hanya dengan menggunakan poin, kita bisa membuat para prajurit pengembara kota Jingtao cepat melupakan menara Feng Yu dan Zhou Jinbao. Kalau tidak, USI akan menghadapi banyak kesulitan. Su Tang mengerutkan kening dan berkata, atau, kalau kita bisa menggandakan jumlah hadiah kota Jingtao, itu akan jauh lebih mudah bagi kita. Sama sekali tidak, kata Jin Cui tegas, Tuan, ini seperti ketika bencana alam terjadi, dan Anda mendirikan tenda untuk membagikan bubur. Jika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, Anda memberinya pesta, tetapi jika Anda bertemu seseorang yang tidak Anda sukai, Anda memberinya semangkuk bubur. Maka orang yang minum bubur itu pasti akan membenci Anda, meskipun buburnya gratis. Tuan, begitulah manusia. Jadi maksudmu, tanya Su Tang. Kalian bisa memberikan poin kepada mereka, tapi itu tidak akan banyak membantu kalian. 5 pemain teratas setiap tahun akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan aliansi prajurit surgawi dan menjadi prajurit kalian. Dengan begitu, para prajurit kota Jingtao akan fokus bertarung di antara mereka sendiri, alih-alih bersaing dengan kita di kota bulan gelap. Jin Cui berkata, ketika kita memiliki kota pasir dan kota bawang, kita akan mengikuti pola yang sama. Mereka yang berhasil masuk 5 besar pasti akan menjadi yang terkuat dan paling menjanjikan. Dengan begitu, kita tidak akan pernah kekurangan tenaga lagi. Ini ide bagus, mata Su Tang berbinar. Ada satu hal lagi yang sudah lama ingin kukatakan, kata Jin Cui, jika kau ingin para prajurit kota bulan gelap memiliki kohesi yang lebih kuat, kau harus mulai melarang lautan. Kota bulan gelap tidak terbuka untuk semua orang. Menjadi seorang prajurit kota bulan gelap adalah suatu kehormatan, sama seperti Fengshan dan Laut Hijau. Hari itu, Su Tang sedang duduk di halaman belakang, seperti biasa melihat-lihat informasi tentang Menara Tianji. Tiba-tiba, Bao Lan datang dengan cepat dari luar, dan berteriak kepada Su Tang dengan wajah gembira, Pak, sudah selesai. Apa yang terjadi? Su Tang mendongak dengan heran. Bukankah Tuan Jin mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia ingin menggunakan merpati pos untuk menyampaikan pesan? Bao Lan berkata, pasukan merpati pos pertama telah kembali dari kota Jingtao. Terakhir kali Jin Cui pergi ke puncak Qianqi, ia memang menyinggung hal ini. Mengirim informasi melintasi selat sangat merepotkan. Ia tidak bisa mengandalkan kapal-kapal yang lewat. Kerahasiaannya tidak hanya buruk, tetapi juga memakan waktu terlalu lama. Biasanya, utusan itu bolak-balik selama setengah bulan. Jika terjadi keadaan darurat, sudah terlambat saat utusan itu kembali. Maka Jin Cui mengusulkan untuk melatih merpati elang, dan Su Tang setuju. Meskipun merpati elang langka, Menara Tianji menghasilkan banyak uang setiap hari, jadi uang pasti bukan masalah. Gaya Jin Cui sungguh bersemangat dan tegas. Hanya dalam 20 hari, ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Di mana Jin Cui? Su Tang bertanya. Kita seharusnya hampir sampai di puncak Qianqi, jawab Bao Lan. Tak lama kemudian, Jin Cui datang sambil tersenyum sambil membawa sangkar merpati. Tuan, ada berita dari kota Jingtao, kata Jin Cui sambil tersenyum, kabar baik. Oh, Su Tang meletakkan berkas kasusnya. Jin Cui melangkah maju dan menyerahkan selembar kertas yang panjangnya lebih dari 1 jari kepada Su Tang. Su Tang mengambil kertas itu dan membukanya perlahan. Kertas itu ditulis oleh Yue Xi, hanya dengan beberapa kata. Su Tang mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan senyum puas. Tuan, apa kabar baiknya? Tanya Bao Lan penasaran. Itu keluarga Xie dari Wushan, kata Su Tang. Apa yang mereka lakukan lagi?
Tanya Baolan. Saat kau sedang duduk di rumah, bencana akan datang dari langit. Su Tang mendesak keluarga tirai besi Su akan mengambil tindakan terhadap keluarga Xie. Kau pantas mendapatkannya. Baolan tersenyum gembira. Keluarga Xie telah mencoba membasmi Su Tang 2 kali. Mereka telah mengalami bencana, jadi wajar saja jika ia bertepuk tangan. Tuan, Nona Su yang disebutkan Eleven dan akan datang ke kota bulan gelap adalah Su Kingsui yang Anda sebutkan, kan? Tanya Jin Cui Cui. Seharusnya dia, kalau tidak, dia tidak akan bersama Sue Dongju, kata Su Tang. Setelah selesai berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik belalang perak bermutasi di tepi hutan. Su Kingsui bertanya tentang Su Tang di kota Jingtao, yang langsung menarik perhatian Yue Xi. Dia cukup pintar. Setelah berbicara dengan Su Kingsui, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Su Kingsui di Menara Tianji. Su Kingsui tidak boleh datang ke puncak Qianqi. Jika dia melihat belalang perak yang bermutasi atau mendengar informasi dari seseorang, itu akan merepotkan. Tuan, bagaimana kami harus menanggapi? Tanya Jin Cui Cui. Su Tang merenung sejenak. Kamu pergi dan siapkan kapalnya. Aku perlu bertemu Su Kingsui. Kalau aku bisa mengobrol baik-baik dengan keluarga Su, mungkin kita bisa dapat bagian. Baiklah, aku akan segera turun dan menyiapkannya, kata Jin Cui Cui. Xiaoru, tolong berkemas dan temani aku ke kota Jingtao, kata Su Tang kepada si Xiaoru. Kamu pergi sendiri. Aku terlalu malas bergerak. Lagi pula, aku harus menemani si kecil, kata si Xiaoru. Jika ada bahaya, dia pasti tidak akan menolak. Namun, 2 dari 3 kekuatan di kota Jingtao dikalahkan oleh Su Tang, dan hubungan antara keluarga Sue yang tersisa dan puncak Qianqi semakin dekat. Sekarang dapat dikatakan bahwa kota Jingtao adalah wilayah Su Tang. Jika aku ingin berurusan dengan keluarga Su dari tirai besi, kau harus membantuku pamer, kata Su Tang. Su Kingsui memang memanggil Su Tang sebagai saudara, tentu saja, tetapi anggota keluarga Su lainnya mungkin tidak mudah dihadapi. Murid-murid dari keluarga-keluarga besar itu biasanya sombong. Su Tang sekarang paling-paling hanya seorang raja yang memproklamirkan diri, jadi wajar jika orang-orang meremehkannya. Namun, jika si Xiaoru bisa membantunya, maka semuanya akan menjadi mudah. Siapa yang berani mengabaikan bintang Ibel dari altar Dewa Ibel? Si Xiaoru merasa tak berdaya. Sebagai kepala puncak Qianqi, ia masih malas seperti sebelumnya. Senyum Baolan agak ambigu karena ia berharap bisa melihat Su Tang dan si Xiaoru semakin dekat. Latar belakang dan status si Xiaoru akan sangat membantu Su Tang. Menara Fengyu di kota Jingtao sekarang harus berganti nama menjadi Menara Tianji. Kepala pendeta adalah Yue Xi, dan untuk saat ini hanya ada 3 pendeta. Pendeta utama adalah Bao Bei, pendeta kedua adalah Pan Le, dan pendeta ketiga adalah Li Hong. Kekuatan mereka sedikit lebih lemah, tetapi dengan bantuan keluarga Sue, tidak akan ada masalah besar untuk saat ini. Ketika Su Tang dan Wen Xiang berjalan berdampingan memasuki paviliun 7 bintang Menara Tianji, Yue Xi sedang mengobrol dan tertawa bersama Sue Gongxian, kepala keluarga Sue. Dengan perlindungan Su Tang, Sue Gongxian tentu saja tidak akan meremehkan Yue Xi karena usia dan tingkat kultivasinya. Yue Xi tahu bagaimana bersikap, dan selalu bersikap hormat di hadapan Sue Gongxian, dengan sikap seorang junior terhadap yang lebih tua, yang membuat Sue Gongxian sangat puas. Nama paviliun Qixing diberikan oleh Su Tang dan memiliki makna tertentu. Polanya sama dengan puncak Qianqi. Urusan kota Jingtao akan ditangani oleh 7 orang bersama-sama. Yue Xi, Bao Bei, Pan Le, dan Li Hong semuanya mendapat tempat duduk, dan 3 tempat duduk lainnya diperuntukkan bagi keluarga Sue. Sue Gongxian awalnya tidak ingin berpartisipasi dan akan memilih 3 orang dari antara murid-muridnya, tetapi ia tidak dapat menolak permintaan Yue Xi yang berulang-ulang dan akhirnya setuju dengan berat hati. Dari segi jumlah, Menara Tianji memiliki 4 kursi dan keluarga Sue memiliki 3 kursi, sehingga Menara Tianji memiliki keunggulan. Namun, kursi utama dipegang oleh Sue Gongxian, yang tertua dan paling berpengaruh. Yue Xi dan yang lainnya semuanya junior dan tidak dapat bersaing, jadi ini menyeimbangkan segalanya. Sebenarnya, Yue Xi berpikir jernih bahwa situasi di kota Jingtao baru saja stabil, dan mereka semua adalah orang luar. Terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan hak bicara, jadi mereka mencoba segala cara agar Sue Gong muncul. Akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kulit harimau sebagai panji. Melihat Su Tang dan si Xiaoru, Yue Xi berdiri dengan terkejut. Tuan, Anda datang begitu cepat. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya terburu-buru untuk ikut bersenang-senang, kata Su Tang sambil tersenyum, lalu mengangguk kepada Sue Gongxian. Tuan Sue, anak ini tidak merepotkanmu, kan? Tidak, Tuan Yue sangat konsisten dalam pekerjaannya, kata Sue Gongxian buru-buru. Di mana King Sue? Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengundang Nona Su, kata Yue Xi.
Tidak lama kemudian, Su Qingsui melompat masuk dari luar, diikuti oleh Sue Dongju yang tampak gelisah. "Kakak, kamu di sini!" teriak Su Qingsui kegirangan. Mendengar Su Qingsui menyapa Su Tang seperti ini, kelopak mata Sue Gongxian sedikit berkedut. "Seperti yang diduga. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini?" Su Tang bertanya sambil tersenyum. "Aku merindukanmu." Su Qingsui memamerkan gigi peraknya, lalu berbalik dan memanggil, "Wood, masuk. Bukankah kau bilang kau selalu ingin bertemu adikku dan berterima kasih langsung padanya karena telah menyelamatkan nyawamu? Kenapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh?" Sue Dongju masuk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Su, kita bertemu lagi." "Dia berterima kasih padaku setahun yang lalu," kata Su Tang, lalu melirik Su Qingsui dan Sue Dongju dengan curiga. "Kalian, bukankah Xiao Yue sudah memberitahumu?" Su Qingsui berkata, "Keluargaku menemukanku. Kapan keluarga kami pernah mengalami kehilangan sebesar ini? Beberapa sepupu ingin membalaskan dendamku, lalu kami kembali. Aku ingin pergi ke kota bulan gelap untuk mencarimu, tetapi Xiao Yue bilang kau sudah naik perahu ke sini. Aku takut tersesat, jadi aku harus tinggal di sini dan menunggumu." Yue Xi menceritakan semua ini kepadaku. Su Tang berkata, "Aku sedang membicarakan kalian berdua, bagaimana?" "Oh, mutu mengkhawatirkanku dan bersikeras ikut denganku," kata Su Qingsui. "Apakah kau pergi ke ibu kota dan menemuinya?" Su Tang samar-samar merasa ada yang tidak beres antara Sue Dongju dan Su Qingsui. Ini tidak baik dan akan membuat situasi Su Qingsui semakin canggung di masa depan. Su Qingsui tahu siapa yang ditanyakan Su Tang. Matanya meredup sejenak, lalu ia tersenyum dan berkata, "Kakak, jangan sebut-sebut dia." Su Tang mengerti bahwa tunangan Su Qingsui pasti gagal dalam ujian. Melihat Su Qingsui mendapat masalah dan meminta bantuannya, sikapnya, atau hal-hal lain, membuat Su Qingsui sedih. "Di mana Tuan Xiao?" Su Tang mengganti topik pembicaraan. "Setelah dia mengirimku ke kota Sangjing, dia datang ke sini." Su Qingsui tertegun, "Kau tidak melihatnya?" "Tidak." Su Tang merasa sangat aneh. Menurut waktu, Xiao Buhui seharusnya sudah tiba di kota bulan gelap sejak lama. Mata Su Qingsui berputar dan tatapannya jatuh pada si Xiaoru. Lalu ia berkata sambil tersenyum, "Kakak, kenapa kau tidak mengenalkanku padanya?" "Dia Xiaoru, mulai sekarang kamu bisa memanggilnya kakak ipar," kata Su Tang. "Halo, kakak ipar," sapa Su Qingsui. "Apakah itu Suster Qingsui?" Si Xiaoru tersenyum dan berkata, "Aku sudah sering mendengarnya berkata bahwa Suster Qingsui sangat cantik, dan melihatnya hari ini, memang benar." "Kakak ipar memang cantik," kata Su Qingsui malu-malu. Tiba-tiba ia melihat parang di belakang si Xiaoru dan tampak terkejut. "Wow! Wow!" Suara pertama penuh dengan seruan, dan suara kedua dipenuhi keterkejutan, seolah-olah ia teringat sesuatu. "Nama belakangmu Si?" panggil Su Qingsui. "Ya." Si Xiaoru mengangguk. Kali ini, Sue Dongju juga tercengang. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Si Xiaoru telah mengukir namanya sendiri. Tentu saja, daya tangkal Hua Xijue juga memainkan peran penting. Su Qingsui menatap Su Tang, berharap mendapat sedikit penegasan darinya. "Bukankah sudah kubilang aku akan ke sana untuk mencari kakak iparmu?" kata Su Tang sambil tersenyum. "Oh." Su Qingsui tiba-tiba tersadar, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. "Tidak, kakak ipar jelas-jelas bersama ibel itu." Sebelum dia selesai berbicara, Su Qingsui menutup mulutnya lagi, dengan tatapan penuh selidik di matanya. "Apakah kau sedang membicarakan Tang Ren dari Sekte Gu Ibel?" Si Xiaoru sebenarnya cukup cerdas, tetapi ia hanya malas dan tidak suka terlalu banyak menggunakan otaknya. Ia langsung mengerti mengapa Su Qingsui bingung. "Aku hanya bekerja dengannya untuk melawan Sekte Changsheng. Setelah kami pergi, kami berpisah." Sue Gongxian terdiam, hatinya bergetar. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia sudah tua, dan dunia bukan lagi miliknya, melainkan milik anak-anak muda di hadapannya. Baik Sekte Gu Ibel maupun Sekte Abadi, keduanya adalah raksasa yang tak mampu diganggu oleh keluarga Sue di kota Jingtao. Kegembiraan dan level yang ditunjukkan anak-anak muda ini berada di luar jangkauannya. Merasa agak putus asa, Sue Gongxian diam-diam menghela napas, lalu teringat perkataan ibunya, dan hatinya dipenuhi haru. Hampir sebuah kesalahan besar. Di Sacheng, sebuah hotel yang tak mencolok, tempat kereta kuda berhenti, dua pemuda melompat keluar dari kereta kuda dan berjalan perlahan memasuki restoran. Pemuda yang berjalan di depan memiliki alis tebal dan mata besar, kulit gelap, tubuh yang sangat tegap, punggung dan pinggang yang kuat, dan langkahnya bagai embusan angin. Pemuda di belakangnya tampak lembut dan ramah. Meskipun agak kurus, ia sangat tinggi, lebih tinggi daripada temannya di depan. Saat memasuki lobi, pemuda di belakangku melihat tata letak hotel dan mengerutkan kening. "Erlang, bisakah kita bertukar tempat?" "Semuanya sama saja," tanya pemuda di depan dengan tidak sabar,
Pak 8, bisakah kau berhenti bersikap pilih-pilih? Tempat ini tidak sesuai dengan identitas kita. Aku benar-benar tidak tahan denganmu. Teriak pemuda di depan. Kau selalu pilih-pilih dalam segala hal. Orang sepertimu, seharusnya dilucuti pakaiannya, dirampok uangnya, dan tempat praktikmu dihancurkan. Lalu, kau seharusnya dibuang ke jalanan. Kurang dari sebulan lagi, kau tidak akan pilih-pilih lagi. Tidak akan lebih dari sebulan. Pria bernama Laoba itu tersenyum dan berkata, aku akan mencari orang-orang dari Sekte Guibel, menukar kemampuan spiritualku dengan sebotol racun yang memabukkan, lalu mencari pantai yang cerah di tepi laut dan mati dengan tenang. Kau bahkan mau memilih mati. Kenapa tidak terjun saja ke laut? Teriak pemuda di depan. Tidak, itu tidak sesuai dengan identitas kita. Pria bernama Laoba itu menggelengkan kepalanya. Orang menyebalkan otang pembawa sial, umpat pemuda di depan dengan lemah. Pada saat ini, seorang pria gemuk menyembulkan kepalanya dari pagar lantai 2 dan berseru sambil tersenyum, Tuan muda kedua, Tuan muda ke-8, ke sini, ke sini. Kedua pemuda itu berjalan ke lantai 2 dan memasuki sebuah ruangan pribadi. Erlang duduk dan bertanya dengan tergesa-gesa, Fatih, sudahkah kau menemukannya? Tidak mungkin salah, jawab pria gemuk itu dengan sungguh-sungguh. Saya sudah bertanya kepada 10 orang, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika keluarga Xie membuka gerbang gunung mereka, keluarga Sue dari Sanjing memberi mereka hadiah. Hadiah itu ditempatkan di dalam kotak kristal, dan di dalamnya terdapat benda-benda seperti mutiara perak. Itu pasti telur belalang perak mutan. Keluarga Xie benar-benar bodoh, cibir Erlang. Mereka benar-benar bilang keluarga Sue di Sanjing mengirimi mereka hadiah. Mereka bahkan tidak buang air kecil dan melihat diri mereka sendiri. Memangnya mereka pikir mereka siapa? Apa mereka pantas dilirik oleh keluarga Sue di Sanjing? Aku merasa ada yang tidak beres, kata Balang. Mereka mencuri telur belalang perak mutan dari keluarga Sueku, jadi mereka pasti sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin mereka mengungkap celah sebesar itu saat mendaki gunung? Tuan muda kedua, menurut Anda apa yang terjadi? Tanya pria gemuk itu hati-hati. Sepertinya ada yang sengaja menjebak keluarga Xie untuk mengalihkan perhatian kita, kata Balang, kalau aku yang merebut telur belalang perak mutan itu, aku pasti tak akan begitu berani membawanya. Begitukah? Pria gemuk itu merenung. Fatih, jangan dengarkan dia, teriak Erlang. Sekecil apapun tindakannya, dia pasti curiga ada yang berkonspirasi melawannya. Kalau kita ikut-ikutan, kita nggak akan pernah mencapai apa-apa. Selalu baik untuk memikirkannya lebih lanjut, kata Hachiro. Hehe, maksudmu, telur belalang perak mutan itu tidak ada di keluarga Xie? Tanya Erlang. Tidak, Balang menggelengkan kepalanya. Telur belalang perak mutan itu tak ternilai harganya bagi kita, tapi sama sekali tak berguna bagi keluarga Xie. Apa yang bisa mereka lakukan dengannya? Bisakah mereka membudidayakannya? Bisakah mereka menjinakkannya? Mereka tidak akan menjualnya, kata Erlang. Ini, Balang selalu merasa dirinya sangat pintar, tetapi kini muncul situasi di mana orang paling bijak sekalipun bisa membuat kesalahan. Ia memang tidak menyangka keluarga Xie akan menjual telur belalang perak. Keluarga Xie mengambil risiko sebesar itu untuk merampok telur belalang perak hanya untuk menjualnya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Teriak Erlang. Kalau kotak kristal itu tidak berisi telur belalang perak, lalu apa lagi? Seharusnya itu mutiara biasa. Penampilannya mirip. Kata Fatih, para prajurit keluarga Xie memperlakukan kotak kristal itu seperti musuh yang tangguh dan mengawalnya sampai ke puncak gunung. Erlang bertanya, apakah itu hanya sekotak mutiara yang pecah? Apa itu sepadan? Hachiro berhenti berbicara, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskannya. Pak 8, katakan yang sebenarnya, apa kau takut pada keluarga Xie? Atau, kau sama sekali tidak ingin membalaskan dendam King Sui? Teriak Erlang. Bagaimana mungkin? Wajah Balang menjadi muram. Apa yang perlu ditakutkan dari keluarga Xie? Kalau aku benar-benar berpikir begitu, apa aku akan datang ke tempat seperti ini bersamamu? Baguslah, asal kau mau membalaskan dendam King Sui, kata Erlang. Mulai sekarang, makanlah, minumlah anggurmu, dan lakukan apa yang kukatakan. Jangan pikirkan hal-hal yang berantakan itu. Pada saat ini, kereta lain berhenti di pintu. Si Xiaoru dan Su Qingsui melompat keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Su Tang. Sang kusir tersenyum kepada Su Qingsui dan berkata, Nona, Fatih ada di dalam. Tuan muda kedua dan Tuan muda ke-8 seharusnya ada di sini juga. Aku mengerti. Su Qingsui mengangguk, lalu berjalan masuk berdampingan dengan si Xiaoru, sementara Su Tang mengikutinya dari belakang. Setelah memanggil pelayan dan bertanya, Su Qingsui dan si Xiaoru naik ke atas lagi. Mereka mendorong pintu ruang pribadi. Perdebatan di dalam telah berakhir. Mereka bertiga sedang makan dalam diam ketika tiba-tiba melihat Su Qingsui masuk. Erlang sedikit terkejut. Qingsui, kenapa kau di sini?
Bukankah kau bilang akan mencari penyelamatmu? Kita datang ke sini bersama-sama, kata Su Qingsui. Detik berikutnya, mereka semua melihat si Xiaoru di belakang mereka. Mata Erlang dan Balang langsung berbinar. Sebenarnya, Su Qingsui juga kecantikan yang langka, tetapi dibandingkan dengan si Xiaoru, ia jauh lebih rendah. Ini, Jiro dan Hachiro berdiri bersamaan, tersenyum hangat pada saat yang sama. Kakak ipar, ini adik laki-laki kedua saya, dan ini adik laki-laki kedelapan saya, Su Qingsui memperkenalkan. Si Xiaoru tersenyum dan mengangguk. Kata ipar membuat Erlang dan Balang tampak sangat kecewa. Kemudian, Su Tang masuk. Su Qingsui merangkul Su Tang dan berkata sambil tersenyum, ini adikku, Su Tang. Nama belakangmu Si. Erlang tiba-tiba berteriak. Tatapannya sama sekali tidak tertuju pada Su Tang. Ia menatap parang di belakang si Xiaoru. Mustahil, wajah si Xiaoru terlalu jelas. Hampir semua orang yang pernah mendengar tentang bintang Ibel pasti mengenali si Xiaoru. Namaku si Xiaoru, kata si Xiaoru lembut. Ekspresi Jiro dan Hachiro berubah lagi. Mereka bertukar pandang dan ekspresi mereka menjadi serius. Dari mana asalmu, saudara Su? Tanya Erlang perlahan. Aku di kota bulan gelap, kata Su Tang. Balang menendang Erlang dengan jari kakinya, lalu berkata kepada Su Qingsui, orang yang menyelamatkanmu 2 kali adalah saudara Su ini. Ya, kalau tidak, kenapa aku harus memanggilnya kakak? Su Qingsui berkata tidak sepertimu, kau sama sekali tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, Su Tang adalah penyelamat Su Qingsui. Baik Erlang yang tampak agak kasar, maupun Balang yang matanya berputar-putar, mereka semua sangat antusias terhadap Su Tang, dan suasananya sangat harmonis. Kakak kedua, kenapa kalian hanya berdua? Tanya Su Qingsui, bukankah mereka bilang pamanku juga akan datang? Memangnya perlu paman untuk campur tangan dalam masalah sepele seperti ini? Erlang mengerucutkan bibirnya dan berkata, begitu kita kembali, saudara-saudara yang lain pasti akan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah menanyakannya. Keluarga Xie cukup berpengaruh di Wushan. Mereka tidak mudah dihadapi. Su Qingsui mengerutkan kening. Erlang dan Balang keduanya tampak terkejut, lalu menatap Su Tang. Kakakku sudah tahu apa yang akan kita lakukan, kata Su Qingsui. Erlang dan Balang saling berpandangan. Jika ada kekuatan penegakan hukum di dunia kultivasi, pastilah itu dikendalikan oleh 3 gerbang utama. Jika satu keluarga ingin menyerang keluarga lain, mereka biasanya akan memilih untuk bertindak secara diam-diam dan tetap diam setelah aksi, mencoba mendapatkan keuntungan dalam diam. Dengan cara ini, tidak akan ada alasan bagi dunia luar untuk ikut campur. Namun, mereka harus memberitahu semua orang, dan tentu saja akan ada terlalu banyak variabel. Jika mereka membuat 3 gerbang utama khawatir, arah segalanya akan menjadi tidak terduga. Hei, saudaraku bukan orang luar, kata Su Qingsui, lagi pula, kali ini, dengan memberi pelajaran pada keluarga Xie, saudaraku juga punya andil. Ekspresi Erlang sedikit rileks, sementara mata Balang bergerak lebih cepat. Menolong orang yang membutuhkan adalah hal yang wajar, dan ia pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Namun, Su Tang sebenarnya ingin membantu Su Qingsui membalas dendam, yang membuatnya sangat bingung. Jika bukan karena si Xiaoru, ia pasti akan berpikir bahwa Su Tang tertarik pada kecantikan dan latar belakang Su Qingsui, dan ingin mengejarnya. Namun, apalagi alasan lain? Sejujurnya, aku punya masalah dengan keluarga Xie. Su Tang, menyadari kebingungan Balang, berkata terus terang, mereka sudah mengirim pembasmi untuk mencoba membasmiku 2 kali. Dendam ini, tak terelakkan. Lagi pula, kota bulan gelap tidak jauh dari sini. Hanya butuh 11 atau 12 hari untuk sampai ke sana dengan perahu dari dermaga di kota pasir. Selama keluarga Xie tidak jatuh, aku tak bisa tidur atau makan. Xie Bian dari keluarga Xie itu dibasmi oleh saudaraku, kata Su Qingsui. Alasannya dijelaskan, hubungan sebab akibat menjadi jelas, dan suasana kembali tenang. Erlang dan Balang tersenyum. Jika Su Tang memutuskan untuk membantu mereka menghadapi keluarga Xie demi kebaikan, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Sekarang, mereka bisa sepenuhnya memahami Su Tang. Saudara Su, Anda juga orang lokal, kata Balang, Anda pasti lebih tahu tentang keluarga Xie daripada kami. Jika kita ingin berurusan dengan keluarga Xie, dari mana kita harus mulai? Gampang, kan? Teriak Erlang. Kita akan ke rumah mereka sekarang dan meminta mereka menyerahkan telur lokas perak. Kalau tidak, kita tinggal bertindak. Kakak kedua, jangan main-main. Su Qingsui memutar bola matanya. Kamu selalu berpura-pura bodoh seperti ini. Bagaimana kakakku akan memandang kita? Qingsui benar, kata Hachiro, lagi pula, bisakah kau berpura-pura lebih meyakinkan? Erlang tertawa datar. Cara menghadapi keluarga Xie tergantung pada berapa banyak orang yang kita miliki, kata Su Tang. Hanya kami berempat, kata Hachiro.
Kakak ke-8, apa maksudmu? Tanya Su Kingsui. Hehe, aku salah hitung. Kita berlima. Hachiro cepat-cepat mengubah ucapannya. Hanya beberapa dari kita. Su Tang tampak terkejut. Kami masing-masing punya lebih dari 20 pengikut, kata Erlang. Totalnya, kami punya 5 Grandmaster. Sisanya, hanya petarung, jadi mereka tidak bisa banyak membantu. Su Tang mendesah dalam hati. Grandmaster yang sebelumnya ia anggap begitu agung dan perkasa kini tak lebih dari sekadar pengikut. Keluarga-keluarga kultivasi besar memang memiliki fondasi yang dalam. Kemudian Su Tang menatap Su Kingsui, di mana pengikutmu? Apakah mereka semua sudah kembali? Erlang dan Balang tersenyum. Su Kingsui merasa sedikit malu, kebanyakan dari mereka bukan pengikutku. Aku meminjam mereka dari kakak tertuaku. Namun, mereka telah bersamaku selama lebih dari setahun dan memperlakukanku dengan sangat baik. Aku minta maaf untuk mereka. Kita tidak bisa dibandingkan dengan bos, kata Balang. Bos sudah mencapai prestasi tertinggi di 10 besar, dan pengikutnya berjumlah lebih dari 100, termasuk lebih dari selusin Grandmaster. Kita, hehe. Kakak ketiga pasti bisa bersaing dengan kakak tertua. Bahkan, dia sudah bersaing dengan kakak tertua selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia hanya kurang beruntung. Kenapa kau menyebutnya? Balang berkata dengan nada kesal, kalau dia tidak menindas Kingsui, kenapa dia mau mengambil risiko sebesar itu dan datang ke kota Jingtao? Aku tidak menyalahkannya. Su Kingsui menggelengkan kepalanya. Aku harus melakukan sesuatu untuk keluarga. Kingsui, tak perlu mengasihani diri sendiri, kata Balang, bakatmu memang lebih baik dari kami, tapi kau mulai agak terlambat, lagi pula, kau kan perempuan. Sebelum Balang dapat menyelesaikan kata-katanya, Erlang menendangnya dari bawah, dan Balang segera menutup mulutnya. Sekuat apapun keluarga kultivasi, sumber dayanya terbatas, jadi pasti ada masalah alokasi. Bakat Su Kingsui memang hebat, tetapi dia perempuan dan sudah bertunangan dengan keluarga Sue. Cepat atau lambat, dia akan menikah dengan keluarga Sue, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk memperjuangkan keluarga. Oleh karena itu, sumber daya kultivasi keluarga Sue tidak akan dialokasikan untuk Su Kingsui. Akan lebih baik menginvestasikan sumber daya ini pada anak laki-laki lain, yang mungkin suatu hari nanti akan menjadi pilar keluarga. Balang benar, Kingsui, ini sudah tidak mudah bagimu. Erlang berkata, kalau kakak menyerahkan para pengikut itu kepadaku, aku pasti sudah gila. Bagaimana aku bisa memberi mereka makan? Apakah kalian sendiri yang menghidupi para pengikut itu? Tanya Su Tang dengan heran. Tentu saja, para pengikut itu milikku dan melayaniku. Apakah aku benar-benar ingin keluargaku mendukung mereka? Tanya Erlang. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk melirik Su Kingsui. Para kultivator dengan sukarela bergabung dengan berbagai keluarga bangsawan sebagai pengikut hanya untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dan mempercepat kemajuan mereka sendiri. Selama pertempuran Fairy Bailong, para pengikut itu berjuang mati-matian. Di satu sisi, mereka khawatir Su Kingsui akan terluka dan dihukum sekembalinya. Di sisi lain, ini juga membuktikan bahwa Su Kingsui memberi mereka imbalan yang pantas, setidaknya tidak kurang dari saat mereka mengikuti dalang. Karena itu, mereka berani dan bersedia memikul tanggung jawab dan berjuang mati-matian untuknya. Su Tang juga seorang pemimpin sekte, dan ia tahu betapa sulitnya mendukung sekelompok pengikut. Ia mengandalkan Xiao Bitian untuk mengubah puncak Yanqi menjadi tempat suci, lalu menggunakan ramuan obat yang tak habis-habisnya untuk membawa kembali para prajurit pengembara yang tak terhitung jumlahnya di kota bulan gelap. Su Kingsui dibatasi dalam segala hal. Bahkan istri yang baik pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Berapa umur kakak? Tanya Su Tang. Ia sangat penasaran dengan dalang. Ia memiliki ratusan pengikut dan bahkan belasan Grandmaster. Kekuatannya sungguh luar biasa. Usianya 30 lebih sedikit, 2 tahun lebih tua dariku. Erlang mendesah, lihat dalang, lalu lihat aku. Inilah perbedaan antara jenius dan bodoh. Kakak kedua, kamu tahu kamu bodoh, jadi kamu masih sedikit lebih baik daripada orang bodoh, kata Balang sambil tersenyum. Enyahlah, apa kau bisa lebih hebat dariku? Gerutu Erlang sambil tersenyum. Kakak Su, kamu belum bilang apa-apa. Balang menoleh ke arah Su Tang. Bagaimana kita harus menghadapi keluarga Xie? Apakah hanya kalian berdua dari keluarga Su di sini? Su Tang tersenyum. Meskipun keluarga Xie lemah, mereka tetaplah keluarga kultivator yang terkenal. Ia tidak percaya Erlang dan Balang ingin menantang sebuah keluarga sendirian. Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Su, kata Balang. Kami berdua datang ke sini hanya untuk mencari tahu kebenaran berita itu. Saya sudah mengirim seseorang untuk melaporkannya. 2 atau 3 bulan lagi, paman saya akan membawa orang-orang ke sini. Di mana paman sekarang? Tanya Su Kingsui. Di kota Ansui, dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan keluarga Wu, kata Balang. Su Tang merenung dalam diam. 2 atau 3 bulan terlalu lama.
Sejak dia membasmi Xie Bian, keluarga Xie hanya diam. Mereka pasti sedang disibukkan oleh hal-hal lain. Dalam 2 atau 3 bulan ini, sesuatu bisa saja terjadi kapan saja. Dia tidak sabar menunggu keluarga Xie menyerang kota bulan gelap terlebih dahulu. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di puncak Qianqi, dan dia tidak ingin semuanya terbongkar. Saudara Su, mari kita jujur. Meskipun agak berbahaya bagi kita berurusan dengan keluarga Xie, ada banyak manfaatnya. Balang berkata, King Sui bisa menyelamatkan muka. Dia datang ke sini untuk memimpin transaksi ini, dan barang-barangnya dirampok, dan banyak orang terbasmi dan terluka. Pada akhirnya, para tetua harus turun tangan. Mudah dikritik ketika dia kembali. Tunggu paman datang. Sikap Su King Sui sangat tegas, orang itu sudah hilang, aku tidak peduli. King Sui, kau tidak boleh berkata begitu, kata Balang sambil tersenyum kecut. Kau tahu, selalu ada perselisihan antara pengadilan timur dan pengadilan barat. Dan kakak tertuakulah yang menugaskan rombongan itu kepadamu, yang kemungkinan besar akan menimbulkan kontroversi. Jika ada yang bisa melakukan itu, bukankah aturannya akan kacau? Sekarang pamanku yang menekan masalah ini, dan para tetua keluarga tidak tahu tentang itu. Kalau tidak, pengadilan barat pasti sudah berteriak sejak lama. Sebenarnya, pil transformasi bukan masalah. Saudara-saudara ini bisa mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup, sekeras apapun mereka berusaha. Tapi, Balang benar, begitu pengadilan barat tahu, akan sulit untuk mengatasinya. Erlang berkata, bukankah kakek bilang membuat kesalahan dalam kultivasi itu tidak masalah, tapi kesalahan harus segera diperbaiki dan dibenahi. Kalau kita mengalahkan keluarga Xie, orang-orang di pengadilan barat tidak akan punya pengaruh apa-apa terhadap kita. Ya, Hachiro mengangguk berulang kali. Menurut apa yang kau katakan, aku harus pergi mencari keluarga Xie sendiri. Kata Su King Sui. Beda, kata Balang, kakek sering bilang kalau di keluarga Su, darah lebih kental daripada air, jadi wajar kalau kita saling membantu. Dalang dan Sanlang memang kuat, tapi bukankah mereka dibantu saudara-saudari mereka saat memulai? Aku belum pernah dengar ada yang bilang aneh-aneh. Berurusan dengan keluarga Xie itu satu hal, tapi membiarkan pamanku bertindak itu hal lain. Su King Sui berhenti berbicara dan mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Lagi pula, kita harus bertindak cepat daripada lambat. Sepertinya, Sekte Alam telah mendengar beberapa rumor. Sebentar lagi mereka akan datang untuk menyelidiki, kata Balang lagi. Bagaimana mungkin? Su King Sui menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Kata Balang, rahasia tetaplah rahasia jika diketahui oleh satu orang. Selama diketahui oleh orang kedua, rahasia itu bukan lagi rahasia. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang tahu tentang telur belalang perak? Orang yang menjualnya pasti tahu. Kita tahu, orang-orang keluarga Sui tahu, orang-orang keluarga Xie tahu, dan akhirnya, Balang berhenti sejenak. Dan pengikut kita, lanjut Erlang, terlalu banyak. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka semua setia dan tidak ada mata-mata yang dikirim oleh sekte lain? Su Tang diam-diam menghela napas lega. Ia sudah memikirkan segalanya saat itu. Ia tidak hanya membiarkan selir Mei bersembunyi dari Sui Yi dan Ye Fuchen, ia juga membiarkan si kecil mengawasi Yin Huang setiap saat. Ketika Sui Yi meminta sesuatu, ia tidak pernah membiarkan Sui Yi masuk ke halaman belakang. Ia selalu keluar. Untungnya, Sui Yi sangat sopan dan tidak akan mengintip diam-diam karena penasaran. Setidaknya si kecil tidak ketahuan. Sudah lama sekali. Kalau telur belalang perak itu asli, seharusnya sudah menetas sekarang. Balang merenung sejenak dan berkata, aku punya obat rahasia dari rumah. Mungkin bisa memancing belalang perak keluar. Bukankah kau bilang mungkin bukan keluarga Xie yang melakukannya? Tanya Erlang. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Kalau bukan keluarga Xie yang melakukannya, ya pasti keluarga Xie yang melakukannya, kata Balang. Dengan begitu, kita bisa mengisi kembali pil transformasi King Sui dan mengembalikan wajah kita. Balang lalu tersenyum dan berkata, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Xie. Anggap saja kita membantu saudara Su. Jika kita benar, saudara Su telah menyelesaikan masalah, dan kita telah mendapatkan Silver Locust. Kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Keluarga Xie tidak mudah dihadapi, kata Su Tang lirih, dulu aku pernah meremehkan keluarga Xie. Beberapa hari yang lalu, aku menaklukkan menara Feng Yu di kota Jingtao dan berkesempatan untuk memahami gambaran lengkap keluarga Xie. Dari para tetua keluarga Xie hingga saat ini, bukan, nama generasinya, ada sekitar 6 atau 7 generasi dalam keluarga Xie, dengan total 11 Grandmaster. Tanpa leluhur agung, mereka akan selalu menjadi kelas 3, kata Erlang dengan nada meremehkan. Ini masih terbuka lebar, tidak ada yang tahu tentang hal-hal tersembunyi. Su Tang berkata, ngomong-ngomong soal leluhur agung, ini cukup menarik. Keluarga Xie telah tinggal di Wushan selama bertahun-tahun.
Dari generasi ke generasi, para praktisi telah berhenti di tingkat Grandmaster. Sepertinya, ada yang salah dengan teknik spiritual yang mereka praktikkan. Saya pernah mendengar tentang Xie Bian, kata Balang. Seharusnya dialah yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi leluhur agung keluarga Xie dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sayang sekali dia dibasmi olehmu, Saudara Su. Saya juga beruntung, kata Su Tang. Tidak ada yang namanya keberuntungan di jalan kultivasi, kata Balang. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Benar, Saudara Su berhasil membasmi Xie Bian Bu, yang menunjukkan tingkat kultivasinya. Dia juga mendapat bantuan dari bintang Ibel yang terkenal. Meskipun kita, saudara-saudara, sedikit lebih lemah, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menghadapi 3 atau 5 dari mereka. Hehe, peluang menang seharusnya ada di pihak kita, kata Erlang. Kalau begitu, ayo kita langsung ke Wushan setelah makan malam, kata Su Tang sambil tersenyum. Kakak Su, aku hanya bercanda. Erlang tersenyum getir, Kakak Su, jangan tersinggung. Aku jelas-jelas melampiaskan amarahku atas nama King Sui, tapi, akan lebih baik lagi jika kita bisa melenyapkan keluarga Xie tanpa ada yang terluka. Sejujurnya, kami berdua juga punya motif egois, kata Balang, kami bisa melakukannya sendiri tanpa campur tangan paman. Kakak juga akan menghormati kami, dan akan lebih mudah bagi kami untuk bicara jika ada yang perlu ditanyakan di kemudian hari. Oke, jadi kau datang untuk membantuku hanya untuk menyenangkan kakak, kata Su King Sui sambil menggertakkan giginya. Salah, kata Hachiro serius, menyenangkan King Sui adalah hal yang paling penting, menyenangkan kakak hanyalah hal sekunder. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu, kata Su King Sui dengan marah. Kalian berdua, berhenti main-main dan buat kakak Su tertawa. Tatapan Erlang tertuju pada Su Tang kakak Su, bagaimanapun juga kita ini orang luar. Masalah ini tetap bergantung padamu untuk mengambil keputusan. Su Tang mengerutkan kening dan berpikir, sementara secercah kesedihan melintas di mata si Xiaoru. Perbedaan antara keluarga Si dan keluarga Su terlalu besar, bukan dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal hubungan antara para tetua dan generasi muda. Meskipun kakeknya, Si Yuran, telah lama menjabat sebagai kepala keluarga, ia mengalami masa-masa sulit dan orang-orang sering mencoba merebut kekuasaannya. Justru karena para tetua memberi contoh buruk dan kata-kata mereka yang memprovokasinya, terjadilah banyak perselisihan di antara para sepupu dalam keluarga. Keluarga Su tampak jauh lebih bersatu, dan si Xiaoru sangat merindukan hal ini. Kalau tidak, ia tidak akan mencoba membentuk tim elit dan menjadi saudara angkat bersama Su Tang. Karena ia tidak mendapatkan kasih sayang keluarga di rumah, ia mencoba menemukannya di luar. Tidak bijaksana untuk berhadapan langsung dengan keluarga Xie. Kita harus mencari cara lain. Su Tang berkata perlahan tapi, bisakah kau mendengarkanku? Mata Erlang dan Balang tanpa sadar melirik ke arah si Xiaoru, lalu Balang mengangguk dan berkata, tentu saja, tentu saja. Sebenarnya, jika bukan karena si Xiaoru, Erlang dan Balang pasti akan menertawakan permintaan ini bahkan jika mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Su Tang. Sungguh lelucon. Keturunan langsung dari tirai besi Guhong yang bermartabat, Su, apakah dia akan mendengarkanmu? Namun, bahkan bintang Ibel yang terkenal pun mau mendengarkan Su Tang. Mereka jauh lebih buruk daripada si Xiaoru, jadi wajar saja mereka tidak punya modal untuk membuat keributan. Jika pengikutmu tidak bisa membantu, jangan biarkan mereka tinggal di kota pasir. Su Tang berkata, King Sui, bawa mereka pergi. Kakak, aku tidak akan pergi. Su King Sui langsung cemas. King Sui, orang-orang seperti keluarga Xie tidak akan membocorkan semuanya. Su Tang berkata lembut, siapa yang tahu apa yang mereka sembunyikan. Jika kau tetap tinggal, kau akan menjadi mata rantai terlemah kami. Jika kau dikendalikan, konsekuensinya akan sangat buruk. Su King Sui menggigit bibirnya dan menatap Su Tang dengan marah. King Sui, kamu harus patuh, kata Erlang serius. Keuntungan kita adalah musuh berada di tempat terbuka, sementara kita berada di tempat gelap. Su Tang berkata perlahan, kalau kita tidak bertindak, ya sudahlah. Tapi kalau kita bertindak, kita harus menyerang titik-titik vital mereka, membuat mereka kehilangan kendali dan menjadi marah. Ini akan membuat mereka membuat lebih banyak kesalahan, dan kemudian kita bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan itu untuk membuat mereka semakin marah. Kakak Su, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Balang penuh perhatian. Kita tidak bisa langsung pergi ke Wushan. Keluarga Xie tidak akan melawan kita dengan adil, kata Su Tang, itu hanya kebetulan. Menurut adat, keluarga Xie selalu pergi membeli berbagai macam tanaman obat di musim panas dan dingin, lalu mengangkutnya kembali di musim semi dan gugur. Dengan kata lain, rombongan mereka seharusnya sudah kembali sekitar 10 hari ke depan. Ide bagus, kata Erlang. Rampok karavan mereka dan bakar semuanya. Kita tidak bisa membakar mereka.
Kita harus membawa mereka pergi, kata Su Tang, membakar karavan mereka akan membuat mereka berpikir bahwa ini ditujukan kepada keluarga Xie. Kemungkinan besar mereka akan mundur ke pegunungan dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Cara terbaik adalah membuat mereka keluar dengan kekuatan penuh. Siang harinya, Su Tang, Si Xiaoru, Erlang, dan Balang mendaki bukit bersama. Dari atas bukit, mereka melihat kerumunan besar orang di kaki bukit, dengan banyak pria dan wanita berjalan sambil tertawa. Kenapa begitu ramai? Tanya Erlang dengan nada curiga. Ini adalah perkumpulan bunga emas. Su Tang telah membaca semua informasi tentang Menara Fengyu, jadi dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Masyarakat bunga emas. Tanya Balang, aku belum pernah mendengar tentang sekte ini. Festival bunga emas tidak ada hubungannya dengan praktik spiritual, ini adalah festival tradisional di kota pasir. Su Tang berkata sambil tersenyum, ada sejenis krisan di dekat kota pasir yang hanya bisa tumbuh di pasir, jadi disebut juga krisan pasir. Krisan pasir berwarna kuning keemasan, dan banyak sekali krisan pasir yang digunakan dalam setiap festival, sehingga lambat laun dikenal sebagai festival bunga emas. Ayo turun dan lihat, Si Xiaoru sedikit penasaran. 4 orang berjalan menuruni bukit dan perlahan mendekati kerumunan. Mereka datang ke sini untuk merampok. Kecuali Su Tang, mereka semua membawa senjata spiritual. Si Xiaoru tentu saja termasuk di dalamnya. Erlang membawa 2 kapak perang di pundaknya, dan Balang membawa pedang panjang di pinggangnya. Pakaian mereka sekilas menunjukkan siapa mereka. Namun, beberapa gadis di kerumunan tidak takut pada mereka. Mereka bergegas keluar sambil berteriak, mengambil barang-barang dari keranjang bambu, dan melemparkannya kepada mereka berempat. Bola-bola hujan bunga keemasan terlempar dari tangan gadis-gadis itu, lalu berkibar dan jatuh. Dengan senyum mereka yang mengembang, pemandangan itu tampak sangat indah. Su Tang dan yang lainnya semuanya memiliki beberapa kelopak bunga yang menggantung di tubuh mereka. Gadis-gadis itu berbalik dan kembali menerobos kerumunan, terus menaburkan kelopak bunga sambil berlari. Dalam sekejap mata, jalan yang mereka lewati berubah menjadi warna keemasan. Orang-orang yang lewat mustahil mengenali mereka, tetapi selalu ada orang yang tersenyum dan mengangguk ke arah mereka. Suasana ramah ini tak hanya membuat Erlang dan Balang tercengang, tetapi bahkan Su Tang, yang tahu banyak informasi orang dalam, pun sedikit tercengang. Jalan kultivasi terlalu berbahaya. Mereka terbiasa membasmi. Serius, hampir tidak ada kultivator yang bersih. Pemandangan di hadapan mereka tampaknya tidak selaras dengan dunia yang mereka kenal. Gadis seusia ini, bagaimana ia menjelaskannya, cantik sekali. Su Tang mendesah, apakah aku sudah tua jika merasa seperti ini? Gadis-gadis yang bertugas menabur bunga di klub bunga emas kebanyakan berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Mereka tidak tua maupun muda. Mereka mengerti beberapa hal, tetapi hati mereka masih murni dan senyum mereka lebih cerah daripada satu sama lain. Aku dan kakakku sudah bepergian ke banyak tempat, tapi kami belum pernah menyaksikan acara semegah ini. Sepertinya, kami memang meremehkan keluarga Xie. Erlang mendesah. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xie, kata Su Tang, fakta bahwa kota pasir bisa berada dalam kondisi seperti ini sepenuhnya berkat usaha Tuan Yu Wencheng dari Paviliun Tingfeng. Oh. Balang mengerutkan kening. Ia hendak berbicara ketika sekelompok gadis lain berlari menghampiri, melemparkan kelopak bunga ke arah mereka. Balang menutup mulutnya. Ketika gadis-gadis itu lari, ia berbisik, King Sui bilang, Saudara Su, kau sudah merobohkan menara Fengyu di kota Jingtao. Apa? Su Tang bertanya balik. Kakak Su masih sangat muda, jadi wajar saja kalau dia punya ambisi besar. Sebentar lagi dia akan mengalihkan perhatiannya ke sini, kan? Kata Balang. Itu masalah masa depan, kata Su Tang dengan tenang, kondisinya belum matang. Sampai saat itu tiba, kuharap Saudara Su bisa menunjukkan belas kasihan, kata Balang perlahan, karena Saudara Su juga menganggap pemandangan di depan kita indah, maka tolong jangan hancurkan seluruhnya. Tuan Yu bisa membuat semua orang di sini tertawa bahagia, dia pantas mendapatkan akhir yang baik, kata Erlang. Su Tang tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana situasinya akan berkembang. Apakah keluarga Xie dan Tuan Yu berasal dari kelompok yang sama? Tanya Balang. Tidak, Su Tang menggelengkan kepala dan berkata, ada konflik, dan Tuan Yu lah yang menanggungnya. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Xie. Aneh, gumam Balang, Wushan begitu dekat dengan kota pasir, bagaimana mungkin mereka hanya melihat Paviliun Tingfeng tumbuh? Kalau aku pasti sudah menghancurkan Paviliun Tingfeng sejak lama. Keluarga Xie telah menjadi kekuatan yang relatif kuat, memiliki urat nadi spiritualnya sendiri. Su Tang berkata, mereka tidak peduli dengan kota pasir ini. Lagi pula, Tuan Yu sangat populer di kota pasir. Dia ingin menghancurkan Paviliun Tingfeng,
dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terbasmi, dan tidak ada manfaatnya. Untuk apa repot-repot menimbulkan kemarahan publik? Lagi pula, ketika seluruh klan mereka melarikan diri ke selatan, mereka sama putus asanya seperti guk-guk yang kehilangan rumah. Kota pasirlah yang menyambut mereka. Bahkan kelinci pun tidak makan rumput di dekat liang mereka, jadi mereka tentu punya kekhawatiran sendiri. Jadi, Saudara Su juga meremehkan kota pasir, kata Balang sambil tersenyum. Saya berbeda dari keluarga Xie. Mereka menginginkan sumber daya, tetapi saya menginginkan orang, kata Su Tang. Pada saat ini, banyak prajurit berjalan menuju Su Tang di kedua sisi kerumunan. Mereka hanya melirik Su Tang dan yang lainnya, lalu terus bergerak maju tanpa berkata apa-apa lagi. Apakah mereka dari paviliun Ting Feng? Tanya Erlang. Seharusnya begitu, kata Su Tang. Balang menyilangkan kaki dan melihat ke belakang kerumunan ada berapa orang di sana. Kita bahkan belum bisa melihat ujungnya. Biasanya separuh penduduk kota pasir datang untuk berpartisipasi dalam festival bunga emas. Su Tang tersenyum. Setelah sampai di depan, mereka akan berputar kembali dan menyeberangi jalan utama kota pasir. Lalu mereka akan menaburkan kelopak bunga yang tersisa ke laut, dan itu akan menjadi akhir. Tepat saat mereka sedang berbicara, sebuah teriakan samar tiba-tiba terdengar dari depan. Suaranya terdengar jauh dan pandangan terhalang oleh perbukitan. Mereka hanya bisa melihat sekelompok orang berkulit gelap berkumpul di sana. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Erlang. Beberapa menit kemudian, Su Tang dan yang lainnya tiba. Meskipun mereka tidak mengaktifkan pembuluh darah spiritual mereka, kekuatan mereka jauh melebihi orang biasa, dan mereka berhasil masuk dengan mudah. Seorang gadis berjongkok di tanah sambil menangis terseduh-seduh, dikelilingi 7 atau 8 prajurit berkostum hitam ketat, yang jelas-jelas bukan dari paviliun Ting Feng. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ia satu-satunya yang mengenakan jubah merah cerah dan dihiasi banyak ornamen. Ketika ia memberi isyarat dan berbicara, ornamen-ornamen itu berdenting-denting. Kenapa menangis? Kau merusak barang-barangku, dan kau pikir menangis bisa menyelamatkanmu. Teriak pemuda itu dengan tidak sabar. Lagi pula, aku tidak memintamu membayarnya. Lewati saja sini dan aku akan melepaskanmu. Apa itu belum cukup? Tuan Xie, dia sudah menyelinap masuk 2 kali. Anda sengaja mempersulitnya, seorang prajurit dari paviliun Ting Feng tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Keluar dari sini, ini bukan tempatmu untuk bicara. Pemuda itu melotot dan berteriak. Dari segi jumlah, prajurit paviliun Ting Feng beberapa kali lebih banyak daripada musuh, tetapi momentum mereka jauh lebih rendah. Mendengar teriakan tuan muda, prajurit yang baru saja berbicara itu mundur dengan takut-takut. Kau mau mengebor atau tidak? Teriak pemuda itu. Gadis yang menangis itu menyeka air matanya dan merangkak ke arah anak laki-laki itu dengan sikap yang tidak adil. Anak laki-laki itu merentangkan kakinya dan menunggu sambil tersenyum. Kepala gadis itu baru saja melewati selangkangan anak laki-laki itu ketika tiba-tiba anak laki-laki itu duduk dan menunggangi lehernya. Gadis itu pasti pernah menderita sebelumnya dan telah memikirkan cara menghadapinya. Ia segera membungkuk, menggunakan tangan dan kakinya, lalu melesat untuk menyerbu. Namun, bagaimanapun juga, anak laki-laki itu seorang pejuang, dan ia duduk dengan keras, yang tak dapat ditahannya. Kemudian, dengan hembusan napas yang keras, gadis itu terbanting ke tanah, dengan sebagian besar wajahnya terbenam di lumpur, dan anak laki-laki itu masih menunggangi lehernya dengan erat. Para prajurit berbaju ketat hitam tertawa terbahak-bahak, dan para prajurit di paviliun Ting Feng semuanya tampak marah, tetapi tetap tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Pemandangannya indah sekali, kok tiba-tiba ada yang seperti ini? Seru Erlang, rasanya seperti sedang minum anggur enak, lalu tiba-tiba ada lalat yang masuk ke mulut. Sungguh menjijikkan. Erlang tidak berusaha menyembunyikan diri. Suaranya sangat keras dan kebanyakan orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Semua mata tertuju pada Erlang. Pemuda itu geram dan menoleh ke sini. Ketika melihat si Xiaoru, ia langsung melupakan kekasaran Erlang dan berjalan lurus ke sini. Su Tang berkata bahwa gadis-gadis yang menaburkan bunga itu sangat cantik, tetapi itu hanya psikologis, karena mereka mengingatkannya pada masa-masa riang. Jika dibandingkan secara penampilan, gadis-gadis itu jauh lebih rendah daripada si Xiaoru. Si cantik, dari mana asalmu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, kamu mungkin bukan dari kota pasir, kalau tidak, aku pasti sudah melihatmu sebelumnya. Keluar, kata si Xiaoru dingin. Hormatilah. Para prajurit berbaju hitam di belakang pemuda itu segera mengepungnya, dan salah satu dari mereka berteriak, ini tuan muda ke-13 keluarga Xie. Si Xiaoru sama sekali tidak menganggap serius para prajurit ini, tetapi rencana Su Tang adalah merampok karavan keluarga Xie, memancing keluar semua praktisi keluarga Xie, lalu menghabisi mereka satu persatu. Sekarang bukan waktunya untuk membuat masalah,
jadi ia terpaksa menahan emosinya dan mengalihkan pandangannya. Dengan melakukan hal ini, Si Xiaoru mengirimkan sinyal yang salah kepada para prajurit keluarga Xie, yaitu Si Xiaoru takut dan mundur. "Apa yang kau teriakkan? Jangan menakutiku!" teriak pemuda itu dengan kesal. Ia lalu menyingkirkan prajurit yang menghalangi jalannya dan berjalan menuju Si Xiaoru, sambil berkata, "Jangan takut, gadis cantik. Aku bukan orang jahat." Si Xiaoru sangat marah. Praktisi selalu berbicara dengan tegas. Ia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pisau karena kebiasaan, tetapi saat itu, ia teringat rencana Su Tang dan melepaskan tangannya dengan marah. Mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membuat Si Xiaoru menderita seperti ini adalah Su Tang. Pemuda dan para prajurit berpakaian hitam itu awalnya ketakutan, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa pedang Tianxia milik Si Xiaoru sangat besar. Lalu mereka terkekeh ketika melihat Si Xiaoru menarik tangannya. Ini merupakan kasus khas orang yang terlihat tangguh di luar tetapi lemah di dalam. "Wow, pisau yang besar sekali," desah pemuda itu, "cantik, kemarilah, potong, tidak apa-apa, potong di sini, potong di sini." Pemuda itu menunjuk lehernya sambil berbicara, dan sekaligus bergerak mendekati Si Xiaoru. Di negeri ini, tidak ada yang berani menyentuh siapapun dari keluarga Xie secara terbuka, dan ia cukup percaya diri. 8 meter, 5 meter. Pemuda itu mendekat dengan raut wajah mesum. Su Tang menggelengkan kepala dan mundur selangkah. Melihat wajah Bopeng itu semakin dekat, Si Xiaoru tak tahan lagi dan tiba-tiba menghunus pisau Tianxia. Saat pisau itu mengenainya, tangan pemuda yang sedang menunjuk lehernya pun terpotong bersama lehernya. Kepala pemuda itu terguling beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah, dengan senyum cabul masih tersungging di wajahnya. Ia tak percaya pihak lain berani menyerangnya. Kerumunan di sekitar, para prajurit paviliun Ting Feng, dan para prajurit keluarga Xie semuanya terdiam, menatap kosong ke arah kepala yang bergetar dengan mata terbelalak. Setelah beberapa lama, seorang prajurit dari keluarga Xie meraung, "Tangkap mereka! Tangkap mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka pergi." Kerumunan itu meledak dengan suara keras dan melarikan diri ke segala arah. Para prajurit paviliun Ting Feng terbagi menjadi beberapa kelompok dan menghunus senjata mereka. Tentu saja, mereka lebih fokus pada pertahanan dan tidak ingin terlibat. "Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Aku suka ide ini." Erlang terkekeh, meraih ke belakang bahunya, lalu menghunus kapak perangnya. "Santai saja," kata Su Tang perlahan. Erlang tertegun sejenak, lalu meraung basmi, dan kemudian mengayunkan kapak perangnya untuk menemui para prajurit keluarga Xie. Balang tersenyum, lalu menghunus pedangnya dan mengejar Erlang. Meskipun kekuatan para prajurit keluarga Xie ini tidak terlalu kuat dan bahkan tidak ada seorang master pun di antara mereka, mereka memiliki keunggulan jumlah. Mereka mengepung Erlang dan Balang sambil berteriak dan menebas mereka dengan putus asa. Erlang sama sekali tidak takut dan mengayunkan kedua kapaknya seperti kincir angin. Dengan bantuan Balang, ia bertarung secara seimbang dengan para prajurit keluarga Xie. Bang bang bang, bang bang bang. Pertarungan itu langsung menjadi sangat panas. Su Tang tak dapat menahan diri untuk mendesah, "Pantas saja King Sui diam-diam mengingatkanku." "Dia mengingatkanmu pada apa?" tanya Si Xiaoru penasaran. Dia bilang meskipun Balang selalu membanggakan dirinya sebagai yang paling bijaksana di antara saudara-saudaranya, dia memiliki sifat yang saleh dan mudah dihadapi. Su Tang berkata, "Erlang mungkin tampak jujur, tetapi sebenarnya dia penuh dengan niat jahat. Kamu harus berhati-hati." Suara Su Tang tidak keras, tetapi Erlang di seberang sana jelas mendengarnya. Sambil mengayunkan kapak perangnya untuk menangkis pedang yang menusuk, ia menoleh ke arah Su Tang, dengan sedikit kebencian dan amarah di matanya, seolah berkata, "Tidak apa-apa kalau kau tidak membantu, tapi kau juga mengatakan hal-hal aneh ini." Dalam sekejap mata, beberapa menit pertempuran telah berlalu. Sebenarnya, Si Xiaoru adalah pelakunya, tetapi para prajurit keluarga Xie melihat bahwa Erlang dan Balang sangat ganas. Mereka bahkan tidak dapat mengalahkan mereka berdua, jadi mereka tidak memiliki tenaga untuk menangkap Si Xiaoru. "Kamu datang tepat waktu. Luar biasa." Kapak perang Erlang berayun cepat, dan mulutnya juga sibuk berteriak keras, yang agak menyebalkan. Su Tang dan Si Xiaoru terdiam, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa beberapa kali, tetapi mereka begitu tekun, tidak pernah lelah, dan tidak pernah berhenti. Bukankah ini karakter yang agak aneh? Akhirnya, Erlang memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan kapak perangnya, dan membelah prajurit di depannya menjadi dua bagian dengan punggungnya. Balang juga berhasil menusuk dahi seorang prajurit dengan pedangnya. Melihat darah lagi, para prajurit panik. Beberapa prajurit yang cerdas tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Dua prajurit yang tersisa mendapati diri mereka ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka dan menjadi semakin panik. Mereka segera dibasmi di tempat oleh Jiro dan Hachiro. Balang menyimpan pedangnya dan berjalan menuju Su Tang,
sementara Erlang terus mengacungkan kapak perangnya, melangkah maju, terengah-engah saat mengejar para prajurit yang melarikan diri. Jangan pergi. Jangan pergi. Melihat punggung Erlang dari jauh, Su Tang bertanya, apakah dia selalu seperti ini? Itu benar. Balang Yu tersenyum dan berkata, seiring waktu, kamu akan terbiasa. Tak lama kemudian, Erlang kembali sambil mengumpat, kau larinya kencang sekali, tidak ada yang bisa mengejarmu. Para prajurit di paviliun Ting Feng di dekatnya tampak sangat gugup. Di mata mereka, Su Tang dan rekan-rekannya tampak sangat galak. Mereka berbicara dengan suara pelan sejenak, lalu seorang prajurit keluar dan berkata dengan nada mendesak, semuanya, cepat pergi. Hari ini adalah hari di mana para tetua keluarga Xie akan berpatroli di pegunungan. Wushan tidak jauh dari sini, dan mereka akan segera tiba. Keluarga Xie, sangat kuat, Su Tang mengerutkan kening. Aduh, prajurit itu mendesah, secerca rasa iba terpancar di matanya. Bukan hanya kekuatan biasa, ada hampir 10 Grandmaster di keluarga mereka, dan bahkan ada lebih banyak praktisi tingkat Grandmaster. Siapapun dari mereka bisa. Pada akhirnya, ia menutup mulutnya, seolah tak sanggup melanjutkan. Benarkah? Wajah Su Tang berubah. Apa aku benar-benar perlu berbohong padamu? Rasa kasihan di mata sang prajurit semakin kuat. Ayo pergi. Mungkin masih ada waktu. Masih berani ngomongin aku. Masa sih kamu masih sama? Kata Erlang sambil cemberut. Bagaimana mungkin sama saja? Aku tidak punya pilihan selain melakukannya, tapi kamu menikmatinya, kata Su Tang. Faktanya, para prajurit paviliun Ting Feng dapat memahami setiap kata yang diucapkan Su Tang dan Erlang, tetapi mereka tidak mengerti artinya ketika mereka disatukan. Ini seharusnya dianggap sebagai perbedaan level. Sudah waktunya kita pergi, kata si Xiaoru. Ayo pergi, Su Tang mengangguk. Keempat pria itu berbalik dan bergegas mendaki bukit. Saat mereka melewati bukit, ekspresi mereka kembali rileks. Saudara Su, apakah kita tidak perlu merampok karavan mereka? Tanya Erlang. Mari kita lihat apakah kita bisa memancing orang-orang mereka ke sini dulu, kata Su Tang, tetua yang berpatroli di gunung, mewakili kekuatan pencegah keluarga Xie. Setidaknya dia harus menjadi seorang Grandmaster. Dengan jumlah kita yang sedikit, bagaimana mungkin kita kehilangan seorang Grandmaster? Apa keluarga Xie tidak akan curiga? Tanya Balang. Itu tergantung bagaimana kita mengaturnya, kata Su Tang. Para prajurit paviliun Ting Feng memang berniat baik untuk mengingatkan Su Tang. Kurang dari 20 menit setelah Su Tang dan yang lainnya pergi, seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam turun dari langit, matanya tertuju pada mayat-mayat yang ditinggalkan keluarga Xie. Tak satu pun prajurit dari paviliun Ting Feng pergi. Jelas setelah orang-orang itu melarikan diri, mereka pasti akan menunjukkan bahwa para prajurit dari paviliun Ting Feng juga ada di sana. Jika para tetua keluarga Xie tiba dan tidak menemukan siapapun, kemungkinan besar mereka akan menyerbu kota pasir dan membuat keributan besar. Tak seorang pun berani mengatakan bencana apa yang akan terjadi. Lelaki tua berpakaian hitam itu menatap kepala pemuda itu dengan senyum mesum di wajahnya. Jelas sekali ia masih sangat bangga dengan kematiannya. Orang tua berpakaian hitam itu mendesah panjang di mana orang-orangnya. Para prajurit paviliun Ting Feng saling berpandangan dengan bingung. Mengkhianati Su Tang kini terasa tidak adil. Mereka semua berharap keluarga Xie diberi pelajaran, meskipun kemampuan mereka terbatas. Akhirnya, seseorang turun tangan, sebuah perkembangan yang disambut baik. Namun kemudian mereka merenungkan konsekuensi dari kebencian keluarga Xie. Paviliun Ting Feng tidak sanggup menanggungnya. Seorang prajurit melangkah maju dan berbisik, mereka sedang menuju gunung. Ke arah sini, lelaki tua berpakaian hitam itu menunjuk ke arah bukit kecil itu. Ya, ada berapa orang? Tanya lelaki tua berpakaian hitam. 4, 3 pria dan 1 wanita, jawab prajurit itu. Lelaki tua berpakaian hitam itu menyipitkan mata dan menatap bukit kecil itu. Sosoknya melayang di udara, dan dalam sekejap mata ia terbang melewati bukit kecil itu dan terus mengejar. 430.